Saya sekarang berarti ulang tahun ke-44 tahun, Bu. Ya. Ya. Kelihatan nggak, Bu? Nah, kelihatan kan ya? Ya. Saya tahu, saya banyak orang bilang, wah kok nggak kelihatan kayak umur segitu ya. Kayak kemarin saya baru prospek, orangnya bilang, saya kira kamu anak umur 30-an gitu ya. Soalnya dia mau closingnya gede gitu. Dia kayaknya, masa uang segede gini diserahin anak 30-an, dia bilang gitu kan. Saya bilang, saya bukan 30-an, saya 44, saya bilang gitu ya. Iya, terus saya pikir, iya, dibilang kok bisa begitu? Dibilang, biasanya kan saya bilang orang bisa kelihatan muda itu salah satunya karena nggak stres. Benar nggak ya? Nah, nggak stres karena apa? Ada duitnya, bener. Iya, jadinya nggak stres gitu ya. Jadinya jadi lebih awet muda gitu ya. Nah, teman-teman, ini pertama kalinya sejak dari 2020 saya share secara onsite gitu ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya sebelum saya mulai, kemarin itu sebenarnya ada satu kejadian di mana mama saya kakinya sakit. Jadi sebenarnya hari ini hampir saya nggak jadi datang, teman-teman. Ya, hampir nggak jadi datang karena urusin mama gitu ya. Nah, cuman untungnya tadi ada Koko bisa gantiin. Nah, jadi tadi saya cerita sama Bu Tera, kayaknya ini berat nih Bu, mama saya harus ngurusin mama gitu ya. Nah, tapi satu sisi saya pikir saya udah janji sama Bu Tiana udah lama ya, kalau saya mau share di sini ya. Jadi tetap saya akan komitmen, saya akan share yang terbaik buat teman-teman ya. Nah, tapi saya minta gini ya teman-teman. Ya, thank you. Ya, saya minta gini, supaya bisa teman-teman dapat gitu ya. Saya pasti akan kasih, cuman satu hal yang saya minta adalah teman-teman tanya. Betul ya? Karena saya orangnya bukan orang tipe yang suka basa-basi gitu ya. Bahkan agent-agent yang saya yang ajarin semua juga pada kaget kalau saya temenin pergi joint field work gitu ya. Mereka semua kaget. Kenapa? Saya ketemu nasabah, saya nggak banyak basa-basi. Saya langsung ngomong, oke, supaya menghemat waktu, saya langsung akan jelasin ya Pak. Langsung saya jelasin. Agent saya pakai, gila lu nggak basa-basi. Ngapain basa-basi? Saya bilang. Saya ngomong aja, habis ngomong selesai, basa-basinya di belakang. Gitu ya, sorry. Kenapa ini? Kecil, oke. Oke, lanjut teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, saya berarti kan dari 2012 sudah di Prudential, berarti sampai sekarang kurang lebih udah 12 tahunan ya. Nah, saya punya prinsip seperti ini teman-teman. Selamanya, maksudnya selama kita berjalan ya di bisnis apapun lah ya, tapi khususnya di Prudential, harus selalu ada breakthrough teman-teman. Harus selalu ada breakthrough. Pada saat teman-teman nggak punya breakthrough, menurut saya itu sudah nggak benar jalannya. Ya, saya ngomong apa adanya ya. Kalau misalnya memang ini suatu yang pahit, ya mohon maaf. Tapi menurut saya itu apa kenyataannya seperti itu. Nah, maka dari itu saya akan cerita nih teman-teman beberapa hal yang saya breakthrough dan akhirnya bisa ada hari ini. Dan menurut saya gini loh, menurut saya resources itu nggak penting. Banyak orang bilang kan, kalau orang tanya saya ya, mungkin yang baru pertama kali dengar saya ngomong masih banyak ya benar ya. Tetapi maksudnya gini, secara penjualan, secara tim apa maksudnya saya bisa buktikan gitu. Nah, banyak orang nggak percaya, mereka kirain saya punya banyak kenalan. Mereka kira, wah Junjun mah kenalannya orang-orang kaya. Kenyataannya enggak. Kenyataannya enggak seperti itu. Tetapi closingan saya bisa besar-besar. Closingan saya rekor sampai hari ini ya. Yang paling besar itu preminya sebulan 200 juta. Itu yang paling besar. Ya, itu rekor. Nah, terus tapi saya berusaha breakthrough terus. Nah, breakthrough-nya gimana? Awalnya saya closing, teman-teman ya. Di tahun pertama saya jadi agent, itu saya closing cuman preminya paling besar 2 juta. Sisanya kebanyakan rata-rata 500, 750 ribu, 1 juta. Kebanyakan begitu semua. Ya kan? Terus gimana? Akhirnya lama-lama kenapa kok bisa sih jadi lebih besar gitu ya? Akhirnya saya belajar satu hal penting gitu ya yang saya ngerti ya, itu adalah begini. Jadi dulu saya punya pengertian yang salah. Saya pikir, saya tanyalah sama orang yang mengerti cara menjual, gimana caranya, dan saya copy caranya. Saya pikir caranya adalah seperti itu. Tapi waktu saya lakukan itu akhirnya nggak berhasil, teman-teman. Tahu nggak kenapa? Karena gini, karena itu adalah stylenya dia sendiri. Betul nggak? Yang saya perlu adalah apa sebenarnya? Yang perlu ya saya cuma tahu poin-poin pentingnya. Setelah itu saya akan rubah menjadi gaya saya sendiri, dan saya lakukan itu di lapangan.
Nah, dulu saya nggak ngerti, saya cuma ngikutin. Oh, orang suruh begini ya, saya ikutin. Ya kan, saya ikutin. Bukannya nggak boleh, boleh. Tetapi dengan kita mengikuti kan kita jadi tahu ini apa yang harus kita rubah jadi sesuai dengan diri kita, gitu intinya ya. Nah, jadi ini cerita waktu saya ketemu waktu itu di agensi saya ada namanya Susanto Wijaya ya. Nggak tahu dia pernah share nggak di sini. Ini apa sih? Dari mana suaranya? Oke, lanjut. Jadi Susanto ini kalau di agensi saya dia paling banyak closingannya ya, closingannya paling besar-besar. Saya tanya dia caranya gimana. Sore ini dari mana ya? Jadi saya harus ke sini. Oh enggak, oke. Oh, oke. Oke, lanjut ya. Ini. Oke, lanjut ya. Nah, jadi saya mikir gimana caranya ya. Waktu itu saya akhirnya minta tolong untuk ikutin dia. Jadi saya bilang, Chen, kalau misalnya kamu ada mau closingan, ajakin saya dong. Saya nggak bakal ngapa-ngapain, saya cuma nonton doang, saya bilang. Akhirnya saya lihat cara dia. Oh, cara dia begitu ya. Terus saya cobain, teman-teman. Berhasil nggak? Nggak berhasil, teman-teman. Ya, nggak berhasil dan nggak closing. Terus saya pikir gimana caranya? Akhirnya saya tanya dan saya teliti. Nggak taunya, simple banget. Simpelnya begini, waktu saya nanya ya, ini gara-gara saya ngajarin agent saya juga sih, dia bilang begini, kok saya mau belajar, gimana caranya supaya bisa kayak kok? Gue bilang simple, gue bilang. Kita tarik benang ke belakang aja. Untuk bisa closing aja ya, bukan closing big case ya, tetapi untuk bisa closing aja, Anda harus bisa apa, saya bilang. Harus ngerti caranya prospek yang benar nggak? Harus tahu produk, benar ya? Harus tahu cara follow up yang benar. Betul kan? Betul ya? Ini adalah hal-hal dasar yang dia harus bisa lakukan. Kalau ini aja nggak bisa, saya bilang, ya pasti nggak bisa closing, saya bilang. Jadi saya tanya, simple. Pertanyaan saya adalah, hal ini bisa kuasain dengan baik nggak? Dia bilang, oh kalau ini saya belum bisa, yang ini saya belum bisa. Ya udah, berarti emang nggak bisa. Nah, setelah kuasain ini baik, baru kita ngomong hal yang selanjutnya. Nah, setelah kita udah mulai bisa closing, baru kita cari gimana caranya closing besar, benar nggak? Nah, closing besar akhirnya saya waktu itu cuma taunya adalah pemikiran saya jadi benar karena begini. Karena waktu itu saya mikir, sebenarnya yang dicari itu bukan closing besar, tapi yang dicari adalah closing maksimal. Ngerti nggak teman-teman? Jadi, waktu saya punya pemikirannya benar, cara kerjanya jadi berbeda. Kalau kita cari closing besar, berarti kan kita target angkanya besar dong. Kalau saya enggak, saya sampai hari ini teman-teman, saya nggak pernah targetin angka besar. Target saya adalah maksimal. Jadi orang yang mampunya berapa, kebutuhannya berapa, itulah yang dia harus punya. Jadi saya nggak peduli mau API-nya 100, 200, 1M, 2M, saya nggak peduli. Tapi yang pasti adalah ini paling bagus buat dia. Nah, pada saat saya fokusnya adalah seperti itu, closing-nya malah jadi gede-gede. Closing-nya jadi gede-gede, kenapa? Karena ya maksimalnya seperti itu. Terus gimana? Orang bilang, terus gimana caranya kalau bisa punya kenalan banyak? Terus begitu kenalannya kok besar-besar gitu ya. Nah, teman-teman, yang tadi saya cerita, saya closing premi yang 200 juta sebulan, itu bukan orang saya kenal. Itu cuman saya lagi nemenin nasabah saya ke tambak udang, ngobrol-ngobrol, ada satu temennya, saya lagi makan, dia nanya, kamu kerja apa? Saya jelasin, akhirnya dia bilang, oke, kalau gitu boleh, kamu tolong lihat saya perlu asuransi seperti apa, kamu ngomong aja. Ya saya ngomong, kalau kamu buat kamu sih bagusnya segini, 200 juta sebulan. Ya udah proses. Ya, segampang itu. Ya. Terus, ya benar teman-teman, mungkin kaget ya. Emang benar-benar nggak ada satupun yang saya kenal sampai hari ini. Ya, terus ada lagi yang corporate. Corporate itu kalau nggak salah tahun 2018 yang langsung top nasional kan, beberapa kategori kan. Itu juga bukan saya orang kenal. Saya nggak kenal dan itu satu perusahaan itu ngambil API-nya total 6M API. Ya, nah itu pas tembus ya teman-teman ya, pas tembus ya, saya sendiri kaget. Saya sendiri kaget loh. Kenapa? Satu perusahaan TBK begitu besar, pasti banyak dong petinggi-petinggi di dalamnya, bener nggak? Mereka semuanya punya kepentingan nggak? Semua punya kepentingan. Masing-masing punya saudara-saudara nggak yang pasti agent juga? Pasti ada. Saudaranya agent lah, iparnya agent lah. Nggak tahu lah siapanya, pokoknya ada yang agent juga nggak? Ada. Tapi akhirnya dealnya sama saya. Gue juga sampai bingung, kenapa bisa begitu. Akhirnya pas tanya, oh boleh tahu nggak kenapa kok dealnya sama saya? Nah, jadi mereka bilang, selama ini kita ngambil asuransi itu selalu dengan yang ada kepentingan. Dan kemarin waktu kita udah kan dia orang udah bandingin dengan asuransi lain gitu ya.
Dan akhirnya mereka sepakat gitu kan, oke kita voting, kita ngambilnya sama siapa gitu ya. Nah waktu voting itu kebanyakan milihnya ke saya. Nah kenapa bisa begitu? Saya cuma ngomong satu hal teman-teman gini, ini yang saya belajar gini, kalau ada kesempatan, walaupun cuma 1%, saya pasti lakukan yang terbaik. Jadi sebenarnya waktu kalau teman-teman lihat sekarang dapatnya loh ya, saya terimanya uangnya. Tapi sebenarnya prosesnya nggak gampang. Itu kayak roller coaster. Udah disuruh bikin, udah hampir jadi, nggak jadi. Ya kan? Saya bikin ilustrasi itu, dia minta ilustrasinya kurang lebih 600-700 ilustrasi, dan itu saya bikin sampai 5 kali. Teman-teman masih tahu nggak gimana cara bikin ilustrasi zaman dulu? Pakai laptop. Bener nggak? Satu-satu savernya, ntar pakai kalkulator dihitungin supaya sekecil mungkin premi unapplied-nya gitu kan? Nah, saya ngerjain itu sampai 5 kali. Dan yang paling parah adalah hari terakhir. Hari terakhirnya dia bilang begini, salah satu direktur di sana bilang sama saya begini, Cun, kita sudah mau ambil keputusan, tapi kita ada perhitungan yang mau dirubah. Tolong dihitung supaya besok kita bisa bahas sama ini semuanya sama board of director. Oke. Boleh tahu bikinnya kayak gimana? Dikasih tahu. Ini kita mau bikinnya kayak gini dan tolong dibikin semuanya. Jadi 600 ini dia ngomong sama saya itu jam berapa? Jam 11 malam. Jadi saya sehari dari situ jam 11 malam saya nggak tidur. Ya, saya masih ingat saya suruh istri saya siapin meja anak saya yang kecil supaya saya taruh di atas ranjang dan saya bikinin satu-satu ilustrasinya. Dan padahal saya mikirnya apa? Kemungkinan juga nggak bakal closing. Benar, dalam pikiran saya, kayaknya nggak masuk akal untuk closing gitu, ngerti nggak? Karena dia punya banyak saudara dan kerabat dan temen, bener kan? Namanya PT itu loh, perusahaan yang besar banget loh, ngambil uangnya juga besar gitu ya. Tapi akhirnya udah selesai, saya kasih, mereka voting, akhirnya saya disuruh datang. Jadi waktu itu sebenarnya pilihannya antara 2 orang, dan dua-duanya juga orang Prudential. Saya dan satu lagi itu yang masih berhubungan saudara dengan mereka. Ngobrol-ngobrol udah selesai, dia ngeliat saya, dan lucunya begini, orang-orang nanya saya, gimana caranya closing 6 MAP untuk perusahaan? Pasti Anda lakukan presentasi kayak begini gitu. Oh ya presentasi gitu. Enggak ada presentasi sama sekali. Ya, cuman ngomong di ruangan mereka, bos-bosnya semua pada ngerokok, ngopi, saya cuma disuruh di sana dan jelasin secara lisan langsung gitu. Oke, saya jelasin. Udah selesai, terus saya ke WC kan. Saya ke WC, cuci tangan segala macam, balik ke dalam, pas balik ke dalam, dia suruh saya keluar. Ya udah kamu keluar sebentar ya, kita mau ngobrol bentar. Saya keluar ke WC, cuci tangan, balik ke dalam, dipanggil, ya masuk Cun. Masuk terus begitu salah satu komisarisnya langsung salamin saya. Oke, deal, tolong kamu buatin tahap pertama 2M jalan dulu. Saya sampai kaget, salamin dia sampai tapi bingung. Ini beneran nggak ya gitu ya. Tapi akhirnya benar teman-teman ya, isi semua kok akhirnya ya. Nah, oke. Nah, teman-teman, maka dari itu ya saya cuma bilang begini. Ini hal yang saya sadarin yang sebenarnya basic tapi menurut saya penting. Ya, kalau teman-teman lihat gitu ya, wah kayak tadi yang di depan ada yang produser ya 200 juta api, ya macam-macam ya. Nah, banyak banget yang mereka closing gitu ya. Tapi banyak yang mereka nggak sadar begini. Saya cuma mau kasih tahu satu hal. Khususnya dalam bisnis kita gitu ya. Apa yang kita hasilkan hari ini, itu sebenarnya bukan kerjaan hari ini, betul nggak? Itu kerjaan kemarin. Betul nggak? Bisa setahun yang lalu, bisa sebulan yang lalu, bisa 3 bulan yang lalu, benar ya? Maka dari itu saya selalu ajarkan ke tim saya, semua tim saya selalu bilang apa? Fokusnya itu bukan closing, tapi fokusnya adalah kerjanya efektif. Betul nggak? Karena menurut saya, kerja efektif, kalau kamu fokusnya ke kerja yang efektif, closing itu datang sendiri. Saya nggak bohong teman-teman, saya kemarin malam sebelum ketemu hari ini, kemarin malam ada yang WhatsApp saya. WhatsApp-nya masih ada, nanti kalau mau lihat saya kasih lihat. Halo malam Ko Cun. Saya Leo, masih inget nggak kok? 4 tahun yang lalu kita pernah ketemu. Koko pernah jelasin saya tentang asuransi. Nah sekarang saat ini saya serah keuangan udah baik nih kok. Saya mau ambil dong. Tolong buatin untuk saya, dia, dan lain-lain. Total preminya sebulan 60 juta. Jujur ya teman-teman ya, jujur ya. Saya lupa dia siapa. Beneran, saya nggak bohong. Saya lupa dia siapa. Saya nggak tahu. Pas dia bilang, masih ingat ya kowe kemarin kita main di sini, saya cuma jawabnya apa? Oh iya, padahal saya nggak tahu. Nah, cuman saya mau kasih lihat teman-teman, maksud saya adalah begini. Waktu, kalau misalnya teman-teman lihat ya, leader-leader teman-teman ya, atau siapapun yang mereka saat ini penghasilannya bagus gitu ya. Let's say 200 juta, dan lain-lain ke atas lah. Ratusan juta lah intinya.
Pengen nggak teman-teman kayak gitu juga? Pengen. Percaya nggak? Saya lihat satu pola yang sama. Semua orang yang bisa mencapai itu, pasti dalam satu titik karirnya, dia melakukan sesuatu yang gila-gilaan. Gila banget deh pokoknya dia kerjainnya. Sampai muntah darah, sampai berdarah-darah, pokoknya menangis-nangis, pokoknya dia lakuin. Pertanyaan saya cuma satu, teman-teman udah lakuin belum? Kalau belum, percaya sama saya, nggak bakal nyampe. Karena gimana pun juga, namanya bisnis itu ada namanya momentum, teman-teman. Saya nggak ngomong prudent loh. Apapun yang teman-teman lakukan, ada namanya momentum. Untuk supaya bisa swing-nya besar, yang dilakukan harus apa? Harus tarik sejauh mungkin. Harus lakukan segila mungkin. Nah, kalau teman-teman, apa yang teman-teman saya punya sekarang, yang sekarang saya nikmatin sekarang, kalau teman-teman tahu, itu momentumnya itu sebenarnya di tahun berapa? Itu sebenarnya di tahun 2012, 13. 2012, 13, 14. 3 tahun itu aja. Itu saya kerjanya udah kayak orang gila, teman-teman. Bener-bener saking gilanya sampai begini. Saya kasih tahu nih ya, ini gilanya saya. Seminggu saya di Jakarta, seminggu di luar kota. Begitu terus selama 2 tahun. Oke, saya pernah nemenin agent, dia bilang dia mau ketemu nasabahnya di, saya lupa waktu itu di Cirebon. Malam-malam, ya kan? Bisanya malam. Ya udah saya berangkat ke Cirebon. Waktu zaman itu tahun 2013 2014 belum ada tol. Masih harus lewat apa sih namanya? Saya lupa, udah nggak pernah lewat. Yes, betul. Harus lewat Pantura, bener ya? Nah, lewat Pantura itu udah malam, udah capek, udah sakit gitu ya. Udah lemes ya, lagi masuk angin, harus nyetir sampai ke sana. Itu kurang lebih 7 jam 8 jam betul ya, Pantura. Saya dari Jakarta ke sana, ya kan cuma buat closingin kurang lebih 7-8 juta api. Tapi saya lakuin, teman-teman. Dan dalam perjalanan karena masuk angin, nggak tahan, saya harus gimana? Sambil buka jendela, sambil saya muntah, teman-teman. Jadi buka jendela, muntah ke samping. Wah, nyetir lagi. Muntah lagi. Wah, nyetir lagi. Ya, tapi saya cuma mau kasih contoh ke teman-teman begini. Pada saat kalian nggak melakukan sesuatu gila-gilaan, jangan harap dapat hasil yang gede. Nggak mungkin. Nggak mungkin, teman-teman. Ya, jadi jangan kirain datang belajar sama orang yang ngerti, udah pernah punya pengalaman, tanya ke saya, gimana caranya? Saya kasih tahu caranya. Dengan cara saya tiba-tiba bisa begitu. Nggak ada. Jangan berharap, nggak mungkin. Pada saat teman-teman nggak lakukan gila-gilaan, ciptain momentum sendiri. Ya kan? Dan yang nggak mungkin, teman-teman. Nggak bisa kayak gitu. Teman-teman harus punya basic yang kuat. Ya, maksudnya punya dasar-dasar yang kuat. Harus tahu dengan sadar banget bahwa apa yang kamu dapat itu nggak ada yang instan. Makanya pada saat kita ngerti, pada saat itu nggak instan, makanya saya cuma simpelnya lihat aja begini. Saya nggak pernah khawatir ngeliat orang closing gede. Teman-teman, beneran. Saya orangnya cukup kompetitif. Jadi kalau saya ngeliat orang closing gede ya, saya bisa kayak ke-trigger gitu. Wah, saya pengen juga gitu kan. Bukan berarti saya ya bersaing sehat lah. Ya. Nah, tapi pada saat kita punya pikiran seperti itu ya, biasanya saya nggak terlalu takut kalau orang closing gedenya sekali-sekali. Karena kenapa? Karena saya tahu nggak konsisten. Tapi kalau saya ngelihat orang punya jadwal, dia bikin jadwal penuh, itu saya paling takut. Kenapa? Saya tahu itu pasti jadi. Bener nggak? Setuju ya? Jadi selama dia punya jadwal penuh, saya tahu nih, terus kerjanya efektif, efisien, wah itu ngeri banget. Nah, saya ada bawa iPad saya. Teman-teman bisa lihat ya, jadwal saya itu kayak orang gila, penuh. Ada nggak jadwal saya kalau lagi kosong? Ada. Tapi teman-teman bisa lihat, pada saat jadwal saya kosong, pasti produktivitas saya di bulan yang selanjutnya itu jadi jelek. Tapi pas lagi penuh, produktivitas ke depannya pasti jadi bagus. Jadi benar-benar simpel banget. Bukan sesuatu yang kayak sesuatu yang ajaib gitu. Beneran, teman-teman. Bukan sesuatu yang ajaib. Saya tuh sampai sekarang udah ngerasain banget, fokusnya tuh bukan cari duit, beneran. Fokusnya kerja, lakukan yang terbaik, ya sebaik-baiknya untuk kebaikan orang lain. Jadi fokusnya untuk kebaikan orang lain selalu. Nah, kalau fokusnya itu yang terjadi apa? Otomatis duitnya datang sendiri, teman-teman. Saya nggak bohong. Sampai hari ini, saya nggak bohong. Ya, sampai hari ini loh ya, bayangin. Kan teman-teman bisa lihat. Grow-nya itu kan, saya kan grow-nya kan tembus terus, teman-teman. Maksudnya, saya cobain corporate, dapat. Benar nggak? Mau cobain penjualan pribadi, ya saya rasa premi sebulan 200 juta cukup luar biasa, benar ya? Tembus. Nah, terus sekarang saya lagi di fase di mana saya belajar untuk bangun tim, teman-teman. Nah, karena kenapa? Ini saya ngomong apa adanya.
Jadi waktu itu saya ada ketemu satu leader, dia punya tim yang cukup besar. Waktu saya ngobrol sama dia lucu, dia ngomong saya sama begini, enak ya Cun ya jadi lu, dibilang, hebat, closingannya gede-gede, ya kan? Ya tim saya juga ada, bukan nggak ada juga tim, tetapi lebih kayaknya lebih ke fokus di lebih mentereng lah ya, pencapaian itu di penjualan gitu. Jadi dia bilang, hebat banget sih lu, penjualannya banyak, nggak habis-habis lagi, bertahun-tahun ada terus gitu ya. Kok bisa gitu, ya kan? Terus saya menjawab satu hal yang akhirnya kayak menjawab saya sendiri, kayak ngegampar diri saya sendiri. Saya cuma jawab dia begini, ya itu mah cuma masalah fokus lah bro. Lu fokusnya ke tim lu grow. Gue fokusnya penjualan, penjualannya grow. Waktu gue jawab itu kayak lagi ngegampar muka sendiri. Bener kan? Jadi gimana caranya? Akhirnya saya tahu. Jadi kalau pilihannya antara jualan sama rekrut, sebenarnya dulunya saya mikir harus milih salah satu. Bener nggak? Dulu saya mikirnya gini, kalau mau tim bagus, omset penjualan pribadi jelek. Kalau jualan pribadi bagus, omset tim jelek. Mikirnya seperti itu. Nah, akhirnya sekarang saya berubah pikiran. Mikirnya apa? Dua-duanya harus bagus. Karena kenapa, Toma? Karena posisi kita bisa, karena gini, kalau saya pribadi, saya mikir, kalau kita kerjanya maksimal, ya kan, sebenarnya jualan itu nggak harus banyak kok. Nggak harus banyak case gitu ya. Saya sih double startup kayaknya sekarang udah berapa sih? 1,3 M ya. Kurang lebih kayaknya tahun ini 25 nasabah aja paling ya. Kayaknya lumayan besar case-nya gitu ya. Nggak gede-gede banget juga sih. Cuman kerjanya nggak banyak sebenarnya menurut saya. Cuman masalahnya kita atur waktu doang menurut saya. Nah, jadi waktu saya tahu, oh kayaknya kita nggak harus pilih salah satu, bisa punya dua-duanya gitu ya. Nah, tinggal cara kerjanya seperti apa. Nah, baru mulai tahun 2018 ya. Nah, mulai 2018 itu saya mulai realize, saya mulai sadar, oh nggak taunya bisa dua-duanya ya, nggak harus satu gitu. Awalnya saya punya pemikiran yang salah, harus salah satu. Nggak taunya di 2018 saya udah tahu, oh bisa dua-duanya. Nah, akhirnya saya kerjanya jadi berbeda, teman-teman. Dulu, dari 2012 sampai 2018, sebenarnya saya naikin leader cukup lumayan banyak, teman-teman. Ada kalau nggak salah di 2015 atau 16 itu saya naikin 5 AAD dalam 1 tahun. Tapi kenyataannya, semuanya leader yang tidak punya kapasitas leader. Saya ngomong apa adanya. Jadi akhirnya apa? Ya sorry teman-teman, akhirnya mereka juga jadinya kasihan, kebingungan. Jadi leader tapi juga nggak tahu harus ngapain. Nggak tahu perannya gimana, nggak tahu harus bagaimana. Pokoknya dianya nggak ngerti, sayanya juga nggak ngerti gitu, ngomong kasarnya begitu. Jadi akhirnya promosi tapi nggak punya kapasitas leader. Teman-teman ngerti nggak sih maksud saya? Ngerti ya, ngerti banget ya. Akhirnya mau nggak mau gimana? Ngerti banget ya, sampai ngerti ya, ngerti ya, kayaknya curahan hati gitu ya. Ngerti banget berarti ya. Nah, berarti teman-teman juga ngerasain yang saya rasain dong ya. Nah, akhirnya saya ambil keputusan, mulai 2018 itu, saya hanya akan naikin ke leader yang punya kapasitas. Ya. Nah, 2018 itu sebenarnya saya bisa yang maksudnya dari 2018 terus kemarin 2020 itu sebenarnya saya yang secara omset mereka bisa naik leader itu sebenarnya 5 orang. Tapi saya naikin cuma 1. Saya ngomong apa adanya sama orangnya. Dia bilang marah-marah dia. Kenapa saya nggak dikasih naik gini-gini? Saya bilang kamu mau naik boleh, terserah. Yang penting kamu kejar. Saya kasih naik. Saya cuma kasih tahu aja. Pada saat kamu jadi leader, maka kamu harus seperti ini. Dan menurut saya kamu belum mampu. Ini bukan masalah uang, gue bilang. Bukan masalah uang, tapi masalahnya kamu belum mampu. Percuma, saya bilang. Saya udah pengalaman, berapa lama saya kasih lihat, ini yang dulu bekas-bekas leader nih. Semuanya nggak jadi apa-apa, saya bilang. Kamu maunya jadi seperti itu, saya bilang. Ya kalau mau, ya silahkan, saya bilang nggak masalah. Akhirnya mereka sampai sekarang masih aktif, dan mereka nggak apa-apa gitu kan. Nah akhirnya kayak tahun lalu saya juga harusnya bisa naikin 5. Jadi mereka masing-masing secara omset oke gitu. Saya cuma naikin 2. Ya, saya cuma naikin 2. Dan saya jelasin, bukannya saya kayak nggak ngasih tahu apa-apa ya teman-teman, saya jelasin gitu. Saya kasih tahu alasan saya why, dan bukan saya nggak mau kasih. Kamu tetap ngotot maupun terserah. Yang penting kamu tahu, pada saat kamu naik, maka komitmen ini yang kamu harus punya. Jadi bukan cuma agent berstatus leader. Bukan loh. Tetapi kamu udah leader, di mana kamu punya tanggung jawab untuk
orang-orang yang kamu ajak. Benar kan? Nah, di mana pada saat kamu leader, kamu harus tahu, saya bilang, off-riding yang kamu terima itu bukan cuma buat kamu terima secara pribadi, tetapi harus kamu investasi ulang ke agen-agen yang kamu rekrut. Benar kan? Jadi jangan kirain mereka berpikirnya, tahun ini saya dapatnya segini, tahun depan plus 45%. Mereka mikirnya gitu, jadi bilang jangan salah loh. Karena kenapa? Karena saya kasih lihat sendiri. Teman-teman, saya berani banget keluarin uang untuk hal seperti itu, teman-teman. Ya, saya berani banget. Ya, nah, wah kayaknya ada yang ini lagi ya. Ya, oh ya gitu. Nah, nggak apa-apa, ini contoh aja. Tapi curhat ya. Nah, jadi ini ada beberapa strategi yang saya lakukan di mulai tahun 2018 itu. Tapi ini belum, teman-teman boleh ikutin, boleh enggak. Tetapi menurut saya sih cukup berani. Ya, jadi untuk awal-awal, di awal-awal tahun ya, saya punya pemikiran simpelnya begini. Agent itu untuk dia lihat langsung Star Club atau promosi, mereka lihat itu sesuatu yang jauh banget. Kalau untuk kita sih kita tahu sebenarnya dia mampu, bener nggak? Tapi dia nggak akan lihat itu, sangat susah. Jadi gimana caranya? Kita bikinin tangganya yang kecil-kecil supaya dia nyampe. Nah, tangga paling pertama yang saya bikin efektif itu adalah apa? Itu adalah saya cuma bikin targetnya 6 juta api. 6 juta api, maka saya akan langsung kasih mereka apa? Makan di restoran bintang 5, kurang lebih 350.000 per orang, ya kan? Dan itu berlaku kelipatan. Dan kalau teman-teman mau hitung, itu mah sebenarnya mah boncos lah. Bener nggak? Bener ya, tapi saya tetap kasih. Dan sorry, itu dari uang saya pribadi. Bener ya? Nah, oh ya boleh, silahkan. Silahkan. Mau dikasih lihat nih income masuk bulan minggu ini nih. Iya gitu ya teman-teman. Jadi makanya mereka punya mindset yang salah menurut saya. Mereka mikirnya kalau promosi income-nya nambah. Bener ya? Bener. Masalahnya di sana. Padahal waktu saya benerin, sebenarnya kamu harus tahu, kamu mau punya bisnis, artinya kamu mesti growing. Untuk supaya growing, kamu harus kasih dia makan bisnisnya, bener nggak? Harus diinvest. Nah, investnya caranya dengan gimana? Makanya kamu dapat off-riding. Bener dong? Ya nggak 100% off-riding untuk itu, tetapi sebagian dari off-riding harus buat itu. Bener kan? Nah, makanya kayaknya ada ya. Kayaknya ada yang nyindir-nyindir gitu ya. Pusing ya. Oh iya ya, gampang teman-teman, gampang. Beneran gampang. Hah? Hah? Oh iya. Ya, saya sih simple ya. Saya paling nggak takut sih kalau urusan begitu, beneran teman-teman. Kalau saya paling nggak takut. Hah? Karena menurut saya lebih baik memberi daripada menerima, teman-teman. Ya. Hah? Langsung seger ya, langsung ya. Oke. Ya, oke. Nah, oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi itu yang saya kasih kesadarannya ke agen-agen yang saya rekrut ya. Karena mereka keberatan awalnya. Bener nggak? Selain mereka juga gengsi dan lain-lain gitu ya. Tapi sejak mereka tahu memang niatan saya baik, ya mereka mau. Ya, toh kalau mereka nggak mau pun sebenarnya itu kan jadi beban mereka. Bener ya. Ada yang leader-leader baru masuk pun mereka tiba-tiba dapat beban seperti itu juga sempat komplain kemarin. Nah, saya cuma jelasin ke mereka. Saya cuma bilang begini. Kita ngomong bisnis. Kalau pada saat kita bisnis, kamu invest tapi ke hal yang nggak pasti, iya itu kamu pantas marah. Tapi kalau kamu invest ke hal yang akhirnya pasti, maksudnya dalam arti tujuannya pasti, kenapa enggak, saya bilang. Nah, akhirnya dia lakukan itu. Nah, ini cerita ya, ada satu agent dia yang tadinya nggak mau, nggak percaya diri lah. Akhirnya kita ikutin dengan kontes, dia naik gitu ya. Akhirnya sekarang ini lagi proses sih ya. Satu udah submit, satu lagi belum. Nah, itu totalnya bisa 2 M api. Itu agent baru join kira-kira bulan Mei. Ya. Nah, makanya mereka mesti dibangun kepercayaan dirinya, benar nggak? Ya, dan gue juga biasanya saat ini tuh kalau misalnya ada agent baru gitu ya, kasih mereka pandangan yang benar gitu tentang asuransi. Jangan pandangan zaman dulu. Kalau pandangan zaman dulu itu ya,
10 juta api, 20 juta api, biasa. Saya bukan mengecilkan uang ya. Tetapi teman-teman harus tahu begini, zaman dulu produk kita itu cuma PAA loh. Artinya kalau bisa gede, itu adalah sebenarnya produk yang biasa tapi digede-gedein. Benar kan? Tapi sekarang kita punya produk-produk yang secara natural API-nya gede. Benar kan? PCB perwarisan. Benar ya? Kalau ada orang mau closing case ini, most likely case-nya bakal gede. Nah, jadi saya kasih mindset yang benar ke mereka bahwa apa? Bahwa closing gede itu biasa gitu. Nah, makanya saya ada beberapa agent baru-baru mereka dari start aja mereka udah bisa closing ya udah 100-an juta KPI ke atas gitu. Nah, jadi ya punya pemikiran lebih benar lah. Soalnya kalau enggak kadang-kadang ya, waktu dulu saya nggak ngerti, saya ajarin mereka cuman kayak kayak cara yang lama. Jadi mereka melihat closing premi 2 juta tuh gede banget. Bagi mereka tuh udah besar banget. Jadi dia waktu mau ngomong ke nasabah juga nggak pede, ngerti nggak? Ya ini sebulan 2 juta, dia ya takut gitu ngomongnya gitu. Ya kan? Sedangkan pas ketemu saya bilang, oh ini mah jangan segini. Ini kamu bikinnya premi 300 juta. Dia sampai kaget, mana mungkin orang mau 300 juta, dia bilang. Waktu saya temenin, closing 300 juta gitu. Ya, tapi karena emang kenyataannya sekarang, zaman sekarang, closing seperti itu biasa banget. Benar nggak? Makanya saya set standar untuk leader-leader di bawah saya, minimal Star Club harus dapat. Minimal. Kenapa? Benar nggak teman-teman? Asal teman-teman bisa closing PCB atau warisan, minimal 100-an nggak? Ya, 100, 200, 300. Benar ya? Artinya lu untuk dapetin Star Club tuh sebenarnya nggak susah dulu. Benar nggak sih? Ya, nah itu pemikiran saya sih ya, yang saya kasih ke tim gitu ya. Kalau ada yang nggak setuju ya saya pasrah. Oke teman-teman. Jadi saya sih nggak terlalu banyak cerita background gitu ya, karena teman-teman bisa lihat sendiri tadi ya dari awalnya tukang bakmi teman-teman. Jadi bukan orang pinter ya, sekolah juga saya nggak naik kelas 3 kali dulu ya. Ya beneran ya nggak percaya. Hah? Enggak tuh Bu Tiana kan dulu guru saya prank ya. Dulu saya sering dipukulin sama Bu Tiana. Iya, iya. Iya. Iya, makanya. Ya. Saya kalau anak klien semua dipukulin gitu kan, sini pakai penggaris pukul gitu kan. Pukulnya tangannya gini kan. Nah, kalau saya nggak bisa harus begini. Supaya lebih sakit. Beneran. Ini ketawa-ketawa aja, tapi memang kenyataannya seperti itu gitu. Mungkin karena Bu Tiana tahu kalau misalnya supaya bagus harus dikerasin gitu. Ya, makanya kan hari ini lumayan gitu ya. Ya, jadi saya sih ada beberapa gitu ya, maksudnya hal-hal yang kayak cara saya menjual itu juga saya rubah teman-teman. Ya, saya jujur apa adanya saya ngomong. Tim saya saat ini nggak pakai lagi tuh yang namanya proteksi income, tidak ada. Paper aset, nggak ada. Tahu kenapa? Karena mainstream. Sesuatu yang mainstream itu, lu baru ngomong aja orang udah tahu. Benar nggak? Jadi gue rubah itu semua. Ya, rubah dan ajarin ke agent-agent dengan cara yang baru. Ya, nah nggak sulit-sulit ya, gampang gitu ya. Tetapi apa yang sudah saya lakukan tuh jauh lebih efektif dibanding mereka harus pakai cara-cara begitu. Benar nggak? Karena kalau kita ngomong proteksi income nih, bukan cuman agensi di Prudential loh. Merek lain juga semua begitu, benar nggak? Benar ya? Sampai bosan banget gitu dengernya gitu. Sampai nggak spesial lagi gitu dengernya. Benar nggak? Makanya dirubah. Nah, saya sih kemarin perlu saya share nggak gimana cara saya lakukan? Perlu ya? Oke. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya saya minta teman-teman coba jawab saya gitu ya. Sebenarnya pertama itu mesti ngapain sih kita sebelum closing? Menurut teman-teman aja, mesti ngapain dulu? Kan biasa orang bilang, oh pendekatan dulu, fact finding, gitu ya. Terus udah gitu, prospek. Fact finding ketemu needs-nya prospek, gitu ya. Nah, saya pribadi nggak pakai konsepnya seperti itu, teman-teman. Konsep saya nomor satu adalah apa? Branding. Jadi pendekatan udah pasti, tapi nomor duanya adalah branding. Jadi branding sama fact finding itu harus jalan bareng untuk saya.
Kenapa? Karena menurut saya secara konsep simpelnya adalah begini pemikiran saya ya. Orang akan ambil kalau kamu bisa jawab dua hal. Dua hal yang Anda harus bisa jawab. Satu, kenapa dia harus ambil produk itu? Kedua adalah kenapa ambilnya harus sama kamu. Kalau bisa jawab dua ini, orang pasti closing. Benar nggak? Masalahnya banyak banget orang menjual itu dengan cara apa? Dia cuma menjelaskan kenapa dia harus ambil produk ini. Tapi dia nggak menjelaskan kenapa harus ambilnya sama dia. Benar kan? Makanya banyak terjadi pada saat closingnya nggak kuat. Dibanding-bandingin lah. Benar nggak? Karena kenapa? Kenapa bisa dibandingin? Karena yang dia lihat utamanya adalah produknya. Padahal sebenarnya di asuransi, kalau Anda mau kuat jualannya, sebenarnya yang kamu jual sebenarnya apa? Kitanya sendiri. Itu yang dijual sebenarnya. Jadi makanya pada saat fokus Anda adalah ke produk, percaya deh, pasti susah closingnya. Itu satu. Terus kedua, pasti sering dibanding-bandingin. Benar nggak? Coba bandingin ini sama ini sama ini sama ini. Teman-teman kalau ngelihat saya gimana saya handle nasabah pasti kaget. Saya nggak pernah mau dibandingin. Saya pernah ada nasabah sekali telepon saya begini, kok tolong bikinin ilustrasi, uang pertanggungan jiwanya 1M, penyakit kritis 1M, udah gitu rumah sakitnya yang bisa Singapura. Saya jawabnya apa? Sorry, nggak bisa. Kaget nggak orangnya? Kok nggak bisa kok? Itu kan tinggal ridernya dimasuk-masukin aja. Iya, nggak bisa, saya bilang. Hah? Kok begitu? Saya jelasin ya, saya bilang. Saya jelasin, kamu dengar dulu. Kalau saya main masukin aja, sedangkan ini nggak sesuai kebutuhan kamu, dan ini bukan sesuatu yang bagus, dalam arti yang menguntungkan dari Prudential untuk kamu. Kalau saya bikin itu namanya saya yang bodoh. Saya bilang. Benar nggak? Oh, jadi baiknya gimana? Jadi baiknya kalau untuk kamu, menurut saya, kamu mau ambil apa? Jiwa, penyakit kritis, sama rumah sakit kan? Lebih baik kamu bikinnya begini, jadi saya kasih produknya berbeda-beda. Nah, setelah saya kasih tahu, saya tanya, emang kamu ada perbandingan dari mana? Dia baru ngaku, oh iya, saya lagi ditawarin sama A. Tahu ya? Nah, saya bilang begini, kamu harus tahu, setiap perusahaan asuransi itu, mereka punya kekuatannya sendiri-sendiri. Yang kamu minta ke saya itu adalah kekuatan dari produk A, di mana digabung-gabungin pasti lebih murah dari kita. Benar kan? Jadi kalau saya bikin ilustrasi yang sama, itu namanya bukan perbandingan apple to apple, saya bilang. Kan dia bilang, itu kan perbandingan apple to apple. Saya bilang, no, itu bukan perbandingan apple to apple, karena Prudential kekuatannya bukan di sana, saya bilang. Kekuatannya di mana? Kekuatannya di sini. Saya kasih lihat PCB. Jebret. PCB untuk penyakit kritis begini saya ceritain. Kalau kamu ambil penyakit kritis di unit link, ada satu kekurangan. Kekurangannya adalah apa? Dia identik dengan musibah. Artinya harus kena musibah baru keluar. Benar dong? Kalau PCB tidak identik dengan musibah, artinya Anda sehat pun uang pertanggungannya keluar. Memang lebih mahal, tetapi duitnya udah pasti jadi milik. Kamu lebih pilih yang mana? Oh, bagusan yang ini walaupun lebih mahal. Akhirnya closing nggak? Closing. Teman-teman bisa ngerti kan maksudnya kan? Jangan mau kayak begitu beneran. Saya selalu bingung. Dulu saya punya agent. Sampai bikin perhitungan coy-nya. Jujur ya, saya pribadi nggak bakal lakukan itu. Karena menurut saya itu terlalu capek. Bener dong? Produk itu kan setiap tahun keluar lagi. Tahun depan keluar lagi, kamu hitung lagi coy-nya. Tahun depan keluar lagi, hitung lagi coy-nya. Gila, gue nggak ada waktu kerjaan kayak begitu. Nggak ada. Ngerti nggak sih teman-teman? Jadi gue kadang-kadang kalau lihat orang kerja kayak gitu, maksudnya nggak ada habisnya, ngerti nggak sih? Dan kita juga sama-sama udah tahu, yang senior ya, saya yakin sama-sama udah tahu, mau dioprek kayak gimana pun, semuanya plus minus, bener nggak? Pada akhirnya pasti jawabannya adalah, oh yang ini lebih di sini, kurangnya di sini, yang ini lebih di sini, tapi sebenarnya imbang-imbang aja, bener nggak? Ya udah, makanya gue bilang nggak usah dioprek, sama aja. Gue cukup believe bahwa Prudent akan keluarin produk yang kompetitif dengan yang lain. Betul? Kemarin aja barusan dibandingin, tapi gue nggak mau tahu. Gue bilang nggak apa-apa, nasabahnya mau bandingin silakan nih, kasih aja. Lu baca sendiri ya, akhir closing. Nggak banyak ngomong, oh ya udah Cun, boleh deh, ambil. Nah, dia perbandingin antara apa? Antara kita sama Manu. Jadi sama-sama jiwa yang bayar 5 tahun. Ya, yang Manu sama yang Prudent. Saya jelasin, oh dia sistemnya kembali premi. Jadi dia bayar 10 tahun, 5 tahun, di tahun ke-20 balik preminya. Plus 65%. Nah, saya cuma bilang begini, gampang Ci, saya bilang. Polis yang ini fokusnya adalah pengembalian premi.
Polis saya perwarisan, fokusnya adalah uang pertanggungan jiwa. Artinya apa, Cun? Artinya begini saya bilang. Artinya kalau Anda maunya pengembalian premi, ambilnya di Manulife. Tapi pada saat mau ngambilnya jiwa, ambilnya di Prudential. Kenapa? Saya bilang begini, kamu lihat ketentuannya. Di tahun ke-20, duitnya dibalikin plus 65%. Duitnya dikembalikan plus 65%, mah itu nggak seberapa, saya bilang. Masalahnya 20 tahun dari sekarang, Anda sekarang umur berapa? Saya bilang 40. Udah 60, udah lebih butuh uang pertanggungan jiwa lagi dong. Pada saat itu Anda disuruh perpanjang lagi kontrak dengan premi yang lebih mahal lagi, benar nggak? Benar, dia baru mikir, iya juga ya. Tapi saya nggak bilang itu jelek loh, saya bilang. Tergantung kebutuhan kamu di mana. Kalau kebutuhan kamu dari maunya premi balik dan ada keuntungan, ini yang ambil. Tapi kalau mau ambilnya khusus jiwa, ambilnya di sini. Udah selesai, simpel kan? Saya nggak pakai tuh hitung-hitungan coy gitu, nggak ada. Saya nggak peduli. Gitu. Nah, jadi udah ya, cukup. Nah, saya kasih lihat, saya presentasi yang saya ajarin gitu ya, kayak agen-agen saya dan yang saya pakai gitu ya. Jadi semua presentasi ini sifatnya bukan menjual. Bukan menjual produk, tapi lebih ke branding diri kita. Ya, jadi kita branding gimana supaya orang melihat kita, wow, ini orang ngerti banget gitu ya. Jadi saya ada dua ya. Yang satu, biasanya kalau saya ketemu orang, saya akan tanya, kamu udah pasti udah punya asuransi dong? Dia bilang, oh udah ada. Saya akan tanya, boleh tahu nggak waktu kamu ambil asuransi, tujuannya buat apa sih? Saya akan tanya, tujuan kamu ngambil asuransi buat apa? Biasanya orang jawab apapun itu, apapun jawabannya, dia bilang, oh ya saya tahu, saya nggak tahu, apapun itu yang dijawab lah ya. Saya nggak peduli. Nanti pasti saya akan jelasin gitu. Nah, menurut saya bilang, yang namanya orang ambil asuransi itu, tujuannya pada umumnya hanya cuma ada 4, saya bilang. Nah, ini sebenarnya teman-teman pasti tahu, tapi ini versi yang udah saya rombak. Tujuannya cuma ada 4, saya bilang. Tujuan pertama orang ambil asuransi itu adalah proteksi. Setuju nggak teman-teman? Tujuan pertama orang ambil asuransi adalah proteksi. Untuk mempunyai proteksi yang baik, Anda harus punya 2 hal. Rumah sakit sesuai tagihan, dan pertanggungan penyakit kritis 2,5 M. Plus. Kenapa harus begini? Karena, yang namanya orang sakit kritis itu, mereka kan pasti butuh hal-hal yang di luar dari rumah sakit, betul nggak? Mungkin kayak akomodasi, tiket pesawat, dan lain-lain. Nah, itu mereka butuh selama berapa lama? Minimal 5 tahun, teman-teman. Makanya saya kasih angkanya 2,5 M, karena saya akan supply dia maksudnya 500 juta setiap tahunnya. Nah, setelah 500 juta setiap tahun, ini tergantung apa? Tergantung lifestyle masing-masing. Kalau ada orang yang lifestyle-nya, wah saya maunya ke Singapura atau ke Amerika berobatnya, ya 2,5 M nggak cukup. Tapi dengan mempunyai 2 produk ini, maka secara proteksi sebenarnya Anda sudah aman. Saya tanya dulu, saat ini asuransi Anda sudah sampai mana? Jadi kalau dia baru punya rumah sakit sesuai tagihan, saya akan suruh dia tambah ini. Nah, kalau dia udah ada, saya bilang, oh kalau begitu, tujuan orang kedua ngambil asuransi adalah untuk value. Apa itu value? Value itu adalah nilai ekonomis seseorang. Jadi seseorang itu pasti punya yang namanya nilai ekonomis, betul nggak? Pada saat dia ngambil value, maka value yang dia harus cover adalah berapa? Yang dia harus ambil adalah antara sakit kritis atau jiwa sebesar 10 tahun income. Kenapa 10 tahun income? Karena ini menurut penelitian ya, ini benar-benar menurut penelitian di mana seorang kehilangan pemberi nafkah utama, maka keluarga itu akan selama 7 tahun sampai 10 tahun itu untuk pulih butuh waktu selama itu. 7 sampai 10 tahun. Maka kita mesti siapin uang 10 tahun punya income supaya lifestyle keluarga kita tuh nggak berubah. Nah, sampai sini lanjut ke aset. Tujuan ketiga orang ambil asuransi adalah untuk aset. Pada saat orang ambil di posisi di sini, ini ada 2 tujuannya. Untuk dia melindungi aset, atau untuk nambah aset. Saya lihat kategorinya berdasarkan orangnya. Kalau orangnya memang tipenya yang masih punya bisnis dan running hutang piutangnya banyak, saya ngomong soal lindungin aset. Tapi kalau orangnya sudah benar-benar mapan, uangnya banyak banget, saya ngomong soal nambah aset.
Ya, jadi saya simpel banget kok ngejelasin orang nambah aset, saya cuma bilang begini. Kok boleh tahu nggak saat ini punya aset apa aja? Wah, dibilang ada emas, ruko, tanah, dan lain-lain lah disebutin semuanya. Saya cuma bilang, boleh tahu nggak kok kenapa lu nggak cuma ngambil satu aja? Misalnya ruko aja semuanya. Oh ya enggak dong, kita harus bagi supaya resikonya rata. Saya setuju. Nah, memang harus seperti itu. Nah, saya hari ini cuma mau jelasin, tahu nggak kok sebenarnya ada option untuk kita nambah aset tapi bentuknya asuransi. Karena setiap aset itu punya kelebihan sama kekurangan, betul nggak? Aset properti, kelebihannya apa? Dia punya future value, dia bisa disewakan, tetapi masalahnya dia tidak liquid. Betul nggak? Kalau misalnya emas, dia sangat liquid, tetapi kalau misalnya kondisi ekonomi lagi bagus, dia harganya jelek. Tapi kalau lagi kondisinya berantakan dalam arti krisis, emas akan sangat bagus. Nah, masing-masing itu punya plus minus. Nah, kamu tahu nggak sebenarnya asuransi juga punya plus minus? Saya cuma jelasin itu doang. Nah, asuransi adalah salah satu aset yang bentuknya di depan, bukan bentuk di belakang. Ngerti ya teman-teman ya? Saya akan cerita, kalau kamu beli ruko, dicicil. Benar nggak? Selama cicilan belum selesai, itu belum milik. Kalau ada musibah, bisa jadi ini jadi utang. Kalau asuransi beda. Pada saat kita bayar, itu udah jadi milik. Dalam perjalanan cicilnya, berarti ngerti nggak? Cicilnya di belakang, miliknya di depan. Bedanya itu. Nah, setelah itu, terakhir adalah apa? Terakhir adalah legacy. Artinya ini produk yang diambil adalah jiwa. Ya, yang ini produk yang diambil dua ini adalah jiwa dan atau sakit kritis. Tinggal saya kasih optionnya orangnya lebih nyaman yang mana. Nah, dari sini saya ketemu nasabah, mereka banyak yang nanya begini. Lah, ini sakit jiwa kritis, jiwa. Sama aja dong semuanya. Jawabannya apa, teman-teman? Apa perbedaan dari ini semua? Perbedaannya adalah dari usia, teman-teman. Ini value adalah usia produktif. Betul nggak? Ini adalah usia mapan. Ini adalah usia pensiun. Maka pada saat kamu ambil asuransi dengan planning yang benar, pada saat Anda ngambil asuransi, misalnya contoh kemarin nasabah saya ambil closing kurang lebih 400-an juta API. Dia ambil planningnya untuk mengcover value. Artinya pada saat dia sudah menyelesaikan dia punya umur produktif, maka dia punya plan akan jadi untuk aset. Betul nggak? Tinggal nanti disesuaikan saat ini plan kamu sudah untuk aset nih. Tapi yang kamu mau cover asetnya sebesar apa? Atau mau ciptakan aset sebesar apa? Misalnya kemarin dia udah punya 20M. Oh, saya mau tambah jadi 40M. Dia tambah lagi. Nah, nanti sini udah tambah, pindah lagi ke sini. Jadi teman-teman ngerti nggak? Ini tuh kita benar-benar saya bikin begini, ini jadinya benar-benar bertahap. Nah, saya ketemu nasabah. Jadi waktu saya jelasin ini, dia udah tahu, abis ini saya pasti akan prospek ini lagi. Habis ini saya pasti akan prospek ini lagi. Tapi mereka keberatan nggak? Nggak keberatan sama sekali. Jadi saya ngasih tahu begini, yang kemarin saya sebulan yang lalu saya closing 400 juta API. Itu orangnya udah ngomong, Cun, 2 tahun lagi balik lagi ya. Tolong aturin. Karena dia maunya kayak begini. Nangkap nggak teman-teman? Dapat ya? Bisa ya teman-teman ya? Gampang nggak kira-kira teman-teman? Gampang ya? Gampang banget ya? Ya, jadi sebenarnya ini aja yang saya jelasin ke nasabah. Nah, dengan saya ngerti ini, saya jadi ngerti mau kasih produk apa ke orang. Benar nggak? Pada saat dia bilang, oh, gue maunya ini. Ini gue udah ada nih, gue maunya ini. Artinya kita bisa kasih dia apa? Antara PKKS, benar dong? PCB, benar kan? Atau kasih dia unit link YCC atau CCB, betul ya? Gampang kan? Tinggal kasih dia tahu plus minusnya doang. Ya, nah sampai sini udah nangkep ya. Nah ini ada satu lagi saya mau jelasin teman-teman. Ini adalah satu presentasi yang saya bikin sendiri. Saya bikin sendiri tapi efektif banget. Jadi gimana caranya saya bikin orang ngambil closingnya yang kecil jadi gede-gede. Nah jadi saya ngejelasin mereka tentang namanya potensi kerugian. Ini udah ya? Oke. Ini baru saya pakai tapi efektif untuk ini ya, maksudnya saya coba, saya ajarin agent-agent saya, mereka juga efektif semuanya ya. Nah jadi gini, jadi sekarang ini kan kita punya pilihan saat ini ya, saat ini menurut saya saat-saatnya Prudential tuh menurut saya agresif banget, karena kita dikasih banyak banget pilihan nggak kayak dulu, bener ya. Jadi nasabah kadang-kadang suka bingung, jadi gua ngambilnya yang mana nih? Bener nggak? Kayak tadi penyakit kritis ada 3 pilihan loh, bener nggak? Maka saya lakukan, gue bikin satu presentasi yang disimplify banget.
Gue akan bilang sama nasabah begini, kamu tahu nggak sebenarnya saat ini asuransi itu akan kasih kita 3 pilihan. Pilihannya adalah tradisional, unit link, sama satu lagi adalah tradisional tapi endowment gitu ya. Jadi gue tulisnya endowment. Nah, 3 bentuk asuransi ini semuanya bagus, nggak ada yang jelek. Tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dia akan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Tapi ada satu hal yang kamu harus tahu. 3 ini punya potensi kerugian yang berbeda. Tradisional potensi kerugiannya berapa? 100%. Betul? Masuk duit berapapun ludes. Benar kan? Unit link potensi kerugiannya dari yang kita sudah tahu itu antara 50-70%. Betul nggak? Orang bayar berapa tahun, baliknya paling cuma 50% paling gede. Benar ya? Nah, tapi ke depannya ya kita belum tahu. Tetapi ini yang sudah berjalan gitu ya. Nah, next, endowment. Potensi kerugiannya ini adalah 0%. Benar nggak? Jadi, kalau ditanya, uang yang kamu masuk, kira-kira kamu maunya yang mana? Kalau uang yang dimasuk kamu mau kerugiannya 100%, ya udah kamu pilihnya tradisional. Tapi kelebihan dari tradisional adalah apa? Murah. Simpel kan? Unit link, ya kelebihannya apa? Ya kelebihannya dia ada tabungannya, tetapi kan nilainya tidak dijamin. Preminya sedang di tengah-tengah. Endowment paling mahal, tetapi potensi kerugiannya tidak ada. Artinya saya cuma bilang begini, kalau misalnya kamu punya uang, saran saya adalah ambil ini. Jadi saya kasih contohnya sama nasabah simpelnya begini, anggap kamu mau beli rumah nih. Beli rumah harganya 5M. Oke? Kan ada pilihan dong, bayar cash, cicil 10 tahun, cicil 20 tahun. Kira-kira nih, pembayaran mana yang benar yang salah? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah dong, tergantung kemampuan orang itu secara ekonomi, betul nggak? Kalau orang yang mampu bayar cash, mereka akan lebih pilih bayar cash. Nah, sebenarnya saat ini asuransi juga kasih kita pilihan. Kamu mau bayar besar, atau dicicil, atau dibayar seumur hidup. Kalau Anda mampu, saran saya adalah ambil yang ini. Karena dengan Anda ambil ini, bunga yang Anda kenakan tuh paling kecil, lebih kecil daripada kamu bayar yang di antara dua ini. Betul apa enggak? Betul ya? Ya, jadi saya jelasinnya gini doang. Dari sini, orang yang tadi mau ambil ini jadi ke sini. Yang maunya tadi ambil ini jadi ke sini. Nah, saya jelasin itu. Tadi 2 hal yang saya ngomong ya. 1, identik dengan musibah. Ini tidak identik dengan musibah. Betul? Endowment itu nggak identik dengan musibah. Karena uangnya pasti keluar. Dan yang kedua adalah ini. Jadi istilahnya selama ini orang itu tuh, orang kaya misalnya ya, selama ini, mereka sebenarnya mampu untuk bayar gede. Tapi dipaksa untuk pilihannya antara 2 ini doang dulunya. Nah sekarang ada pilihan ini loh saya bilang. Di mana kamu bisa beli putus asuransinya. Nah makanya dari sini saya ngarahin orang untuk ngambilnya ya antara PCB atau walisan gitu. Nah, kemarin jadi closing-nya gede-gedenya ya karena ini sih. Saya cuma kasih konsep begini aja. Mereka pas ngerti, mereka lebih, oh iya berarti lebih penting ini ya. Saya bilang iya, karena gini. Dan ini satu hal lagi sih, ini lebih gampang di-manage daripada yang 2 ini. Lebih gampang di-manage. Jadi saya kasih contoh, saya kan targeting, saya biasa suka bikin target sama nasabah gitu ya. Oke, kita udah tahu kamu butuhnya berapa. Kemarin dia punya target adalah 80 miliar. Dia maunya ada 80M. Nah, cuman premi buat bayar 80M ini kan mahal. Benar nggak? Saya cuma bilang begini, kalau kamu bayarnya pakai tradisional, let's say kamu 10M, artinya kamu masih punya 8 polis. Benar nggak? 8 polis, jadi kamu harus pertahankan berapa lama? Seumur hidup. Kamu pernah hitung nggak perbandingannya kalau dia naik dia asuransinya per bulan, per tahun, jadi berapa? Itu bisa lebih besar dari 80M loh, akhir-akhirnya. Benar nggak? Nah, maka dari itu saya sarannya adalah apa? Mending kamu ambil ini. Kamu bayar 10 buat ngambil uang pertanggungan 10M. Di tahun kedua, tahun ketiga kan udah bisa dihitung dong. Oh, 2 tahun lagi lunas gitu ya. Udah bisa nambah. Ngerti nggak teman-teman? Jadi saya suruh dia bayar, tapi di tahun ketiga itu nambah lagi. Kenapa? Karena di tahun ketiga nambah, dia tidak akumulasi gitu. Sedangkan polis kalau dia ngambil antara 2 ini, polisnya terakumulasi nggak biayanya? Terakumulasi terus, tapi kalau di sini nggak. Gitu. Makanya tadi yang saya jelasin, nasabahnya sampai minta, tolong ya Cun, 2 tahun lagi balik lagi. Karena saya mau ambil lagi. Karena dia udah tahu hitungannya, oh saat ini gue lagi bayar pengeluaran,
Tapi setelah 2 tahun ini uang gue udah banyak free. Jadi suruh balik lagi gitu. Untuk ngambil ini lagi. Gitu. Oke. Dapat ya teman-teman ya? Oke, thank you. Oke. Sampai jam berapa sih? Udah waktunya habis ya? Udah lah. Enggak, maksudnya kalau udah mendingan buka sesi tanya jawab aja. Ini kalau enggak ntar kebanyakan ngerocos, masih banyak soalnya. Nah, oke. Kenapa? Kenapa? Dihabisin aja capek saya, Bu. Tadi makanannya buru-buru, Bu. Oke. Saya rasa sih cukup untuk ini ya, saat ini. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya, silakan tanya supaya saya bisa jawab lebih on point gitu. Oke. Gimana, Marvi? Oke, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nanti tanya ke Butiana aja kan duitnya. Dapatnya dari Butiana kan. Dulu sekolah. Sekarang digantian. Cuncun yang jadi guru. Cun, aku mengawali tanya jawab dulu ya, Cun ya. Cun, waktu kamu tadi bilang closing 200 juta, masa cuma ngomong gitu doang? Pasti ada trik-trik yang kamu ini dong. Boleh ya bagi-bagi ya? Oke, itu sebenarnya closing itu saya cuma pakai presentasi yang satu lagi. Tadi kan saya bilang saya pakai 2 presentasi tuh. Yang tadi itu buat branding, buat kayak orang supaya tahu, oh kita ngerti banget gitu ya. Ini ada satu lagi. Jadi saya cuma jelasin ini doang. Saya bilang begini, jadi waktu dia nanya saya, dia ketemu saya itu, waktu di tambak udang itu, dia tanya saya, lagi makan ya, Cun, lu kerja apa sih? Dia bilang gitu kan. Oh, saya bilang saya di Prudent. Dia bilang, oh agent, langsung kayak ngeremehin. Saya bilang, tapi yang saya kerjain itu bukan jualan asuransi. Saya bilang, oh maksudnya gimana? Gini, saya jelasin. Saya ambil kertas, saya kasih lihat nih. Saya kasih lihat begini. Nih, teman-teman pasti tahu, tapi ini versinya saya rubah. Nah, saya jelasinnya begini. Nih, namanya keluarga ya. Umumnya keluarga itu kan pasti suami istri, ada anak-anak gitulah ya. Kita kan pasti nanggung beban kehidupan, bener nggak saya bilang? Kayak apa? Bayar listrik, air, cicilan, buat kita liburan ya. Kalau orang kaya ya, gue bilang buat kita have fun gitu ya. Belum kita entertain tamu kita. Ini semua saya tulisin. Ya, saya begini, nah ini banyak. Nah ini kan semua beban-beban yang harus kita tanggung, bener nggak? Waktu kita ngambil asuransi, tujuannya simple. Kita adalah untuk bikin pilar, betul nggak? Supaya kalau misalnya terjadi musibah, ini pilarnya saya tulis PRU biasanya. Pada saat terjadi musibah, maka kita nggak usah pusing, betul nggak? Ada pilar yang nahanin. Jadi apapun yang terjadi, semua beban ini nggak menimpa keluarga kita. Simple banget konsepnya saya bilang. Cuman masalah yang terjadi di luar sana adalah seperti ini. Ini juga terjadi sama saya. Jadi waktu saya nanya, waktu itu saya ada duit, saya bilang sama agen saya, Jen, saya ada duit nih, 5 juta. Tolong dong bikinin asuransi. Agennya bikin asuransinya begini. 2,5 juta buat saya, 2,5 juta buat istri saya. Tahu nggak waktu terjadi ini sebenarnya ini udah terjadi kesalahan yang fatal banget. Waktu saya jawab begitu, dia sampai, hah? Orang ngambil asuransi lu bayar 5 juta sebulan? Iya. Tapi fatal. Saya bilang, iya fatal. Kenapa bisa fatal? Saya bilang karena begini. Untuk menentukan asuransi ini seperti apa porsinya, kita harus tahu banyak hal. Salah satunya contoh, gue bilang, bro, gue tanya, dari lu sama istri, penghasilan, kira-kira siapa yang lebih besar? Dia bilang, ya 100% lah. Dia bilang, ya nggak bisa bilang 100%. Kenapa? Karena kalau nggak ada istri di rumah, urus anak dan lain-lain, juga dia nggak bisa kerja 100% kan? Artinya maksimal itu adalah 80%. 80% tanggungan ditanggung oleh suami, 20% ditanggung oleh istri. Sekarang saya bilang, kalau misalnya terjadi musibah, tadi kan kita lihat begini ya, dari 5 juta dibagi 2,5 juta, 2,5 juta. Artinya, coverage-nya, pilarnya kekuatannya 50%, 50%, betul nggak? Maka pada saat terjadi musibah sama istri, ini nggak akan masalah. Kenapa? Beban 20%, pilarnya 50%, no problem. Tapi pada saat terjadinya pada suami, beban 80%, pilarnya cuma 50%. Lu punya asuransi juga nggak ada gunanya. Gitu. Wah, pas dia lu, bener juga ya. Dan ini hanya hal kecil, teman-teman. Banyak hal yang kita consider pada saat kita mau kasih manfaat kepada orang. Hal yang lain adalah apa? Hal-hal simpel seperti yang namanya jiwa. Pasti laki-laki itu resiko jiwanya lebih tinggi dari perempuan. Pasti mati duluan gitu. Nggak pasti sih, tapi kemungkinan besar
Bener nggak? Nah ini kenyataannya kan? Iya, betul. Bener ya? Kenyataannya seperti itu. Terus kedua, ya kita ngomong apa? Namanya resiko penyakit kritis, khususnya cancer, itu jauh lebih besar di perempuan daripada di laki-laki. Nggak percaya, saya bilang tinggal ke Darmais, kamu pergi ya Darmais lihat. Isinya 80% cewek, 20% cowok. Nah, dan banyak lagi hal-hal lain yang akan menyebabkan sebenarnya uang 5 juta ini harusnya dibaginya seperti apa. Nah, saya yakin kamu pasti udah punya polis kan, saya bilang. Oh iya, udah punya. Kamu tahu nggak kamu di manage seperti apa polis kamu? Nggak tahu, Cun. Kalau gitu tolong deh, Cun. Baiknya gimana? Ya itulah akhirnya closing 200 juta begini doang. Saya nggak jelasin yang lain. Jadi teman-teman lihat ya. Teman-teman kalau perhatiin, ini pure branding. Pure branding. Maksudnya saya lagi nunjukin ke orang bahwa saya ngerti banget apa yang saya pegang. Bener nggak? Saya nggak ngomong PCB, saya nggak ngomong apa, warisan, saya nggak ngomong itu sama sekali. Saya nggak ngomong kartu kesehatan, no, saya nggak ngomong itu sama sekali. Saya cuma ngomong gini doang. Dan ini yang bikin saya closing 200 juta. Saya nggak bohong, ini doang. Nggak pakai produk apapun, nggak. Terserah, dia bilang. Terserah, yang baiknya gimana. Gitu. Oke? Jawab, Bu Tiana? Oke. Ada pertanyaan berikutnya? Ya. Halo Pak Cuncun. Iya, halo. Mau nanya, tadi kan sempat bilang tentang, maaf ya suara saya habis batuk-batuk, branding. Apakah Pak Cuncun itu branding di sosmed atau hanya yang kayak tadi diceritakan? Iya, iya. Yang kedua, tadi kalau untuk timnya kan tadi dibilang dibikin tahapan untuk rewardnya dari 6 juta API. Lanjutannya apa tuh Pak? Oh, oke. Thank you. Iya, sama-sama. Oke, jadi gini. Satu-satu ya, itu pertanyaannya dua hal yang berbeda berarti ya. Satu, tadi kan tentang yang reward dulu deh ya. Jadi saya bikin ada beberapa, satu yang 6 juta API. Setelah itu ada lagi yang 25 juta API. Ya, yang 25 juta API tapi itu temanya berbeda. Jadi kan kita bikinnya setiap queue. Nah, yang 6 juta API itu benar-benar cuma buat pecah telur doang. Ngerti nggak? Jadi benar-benar buat dia ngedongkrak case pertama. Benar kan? Itu doang. Saya nggak mau karena banyak agent akhirnya udah join tapi nggak closing satu pun nggak gitu. Jadi supaya dia ada closing pertama aja. Nah, setelah itu next-nya di 25 juta API. Ya, jadi saya bikin ini. Saya ada bikin sendiri sama leader-leader saya tuh kita ada bikin timeline-nya. Jadi kan kita dari Prudent kantor pusat ada dapat reward. Setelah itu dari agency juga ada, betul kan? Nah, itu tanggal-tanggalnya tuh semua saya bikinin. Target-targetnya saya bikinin. Nah, bolong-bolongnya saya yang isiin. Ngerti nggak teman-teman? Jadi saya sengaja supaya mereka kayak selangkah kecil, nggak tahu dapat terus. Nah setelah itu ini ada hal soal branding, sosmed yang saya lakukan. Kalau teman-teman perhatiin sosmed saya nggak pernah posting tentang Prudential. Coba aja lihat. Jualan dengan tahu nggak kenapa teman-teman? Karena pada dasarnya saya punya pemikiran simpelnya begini. Pada saat sifatnya itu sudah mainstream, saya nggak bakal mau lakuin. Kan banyak kan yang lakuin, berjualan kan, bener nggak? Terus gimana caranya saya supaya bisa? Jadi bukan saya nggak lakukan, tapi saya minta orang lain yang lakukan. Jadi saya kayak contoh nih ya, kayak hari ini saya speaker nih. Teman-teman lihat saya nggak bakal posting, tapi saya akan minta Foni atau Marvi postingin deck saya. Jauh lebih efektif seperti itu dibanding saya posting sendiri, betul nggak? Jadi cara saya bermain sosial media itu nggak sama orang lain. Jadi kalau misalnya saya klaim pun, kayak kemarin klaim 3 miliar, saya nggak posting klaim di 3 miliar. Saya mintanya apa? Nasabahnya tolong postingin. Thank you ya, dia bilang, iya Cun. Saya cuma bilang, Ci boleh nggak bantu untuk edukasi masyarakat tentang asuransi. Caranya gimana? Kamu posting aja, tag ke saya, selesai. Ngerti nggak teman-teman? Jadi kesannya tuh kalau gimana ya? Kalau kita sosial media, kadang-kadang seringkali kita kalau ngomongnya terlalu banyak, kesannya kita kayak lagi muji diri sendiri. Bener nggak sih? Wah saya hebat, saya hebat, saya hebat. Percuma. Kalau ada orang lain yang ngomong, wah kamu hebat, itu jauh lebih valid. Nah jadi cara saya bermain sosial media itu seperti itu. Tapi bukan saya bilang kita nggak bisa, karena saya lihat ada kok salah satu tim saya yang dia jualan dengan cara sosmed, bagus juga, bisa juga jualan. Tetapi saya pribadi nggak cocok cara itu.
ya. Jadi saya lebih saranin kayak sebisa mungkin kita leverage ya, pakai leverage. Nah, makanya itu juga yang saya bantu ke agent-agent saya. Jadi kalau teman-teman lihat postingan saya, pasti kebanyakan bukan tentang saya. Saya postingnya selalu tentang agent-agent saya. Jadi saya bantu mereka branding. Saya bantuin mereka gitu kan. Saya yang, wah congrats, wah nih tim saya gini. Tapi saya ngomong tuh saya tag dia semua. Gitu. Jadi walaupun dia lihat, wah ada nih ya kemarin agent saya nggak efek, nggak ada yang like. Yang like cuma 1-2 orang, nggak efek. Saya cuma bilang satu hal, percaya sama saya, walaupun nggak ada yang like, itu pasti pada ngeliatin. Benar nggak? Iya. Karena saya pribadi juga begitu, teman-teman. Saya ada postingan apa dari istri kan, jadi kalau kadang-kadang lagi nggak ada yang posting, saya suruh istri saya posting tag saya. Jadi dia yang narsis, bukan saya gitu kan. Nah, jadi dia tag kan. Terus saudara saya, jadi dulu saya, jadi gini lah. Dulu itu saya di keluarga itu, dari keluarga yang nggak ada uang, ngomong kasarnya gitu. Paling antara 12 bersaudara di keluarga mama saya, keluarga saya tuh paling miskin. Paling dihina. Ya, bahkan saya pernah dibilang nggak punya masa depan. Beneran, ya paman saya pernah ngomong. Kalau sekarang beda. Sekarang kalau saya datang, pasti saya langsung di servis habis dan dibilang, ini kebanggaan keluarga Tan. Gitu. Serius, saya nggak bohong. Saya nggak bohong, bener-bener teman-teman. Nah, kenapa? Karena sosmed itu, walaupun mereka nggak like, mereka nanya, saudara gue dapat begini, hebat nggak? Yang ditanya agent juga, kaget. Ini saudara lu, dibilang. Gila banget ini. Kalau begini mah income-nya segini. Langsung semuanya pada baik-baik semua. Ya, tapi saya nggak bermaksud juga jahatin mereka, nggak gitu. Ya menurut saya nggak perlu, kalau dia perlakukan saya seperti itu, ya saya nggak perlu balas seperti itu kan. Ya, kita balas dengan baik aja gitu. Oke, kira-kira kejawab pertanyaannya? Oke, thank you. Nah, ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Ada lagi? Ya, Bos. Iya. Begini, Silakan. Saya kalau tadi kan itu yang efektif buat yang orang ngerti asuransi kok ya. Mana nih? Yang ini? Dua tadi yang semuanya lagi. Yang 2 tadi? Oke. Nah kalau aku nanya kalau misalnya ada kan ada kalau di kalangan saya itu ada orang awam banget yang ngerti asuransi. Itu caranya gimana kan kata aku juga tadi kalau misalnya yang mainstream lah kayak gue pengen cerita tentang income proteksi atau ini ada rekening bagus orang pada kabur dulu. Oke, benar. Nah, kalau ada kalau misalnya orang yang awam bisa kayak gue mau tahu dong cerita tentang konsep itu. Oke. Thank you pertanyaannya. Saya jawab ya. Jadi gini, memang kalau yang kamu ngomong itu berarti kamu masalahnya ada di mana, toh? Masalahnya di market. Kalau kamu berbicara soal itu, saya udah langsung nangkep marketnya pasti lebih low. Betul kan? Nah, karena gini loh. Kamu boleh bermain seperti itu, tetapi pasti lebih sulit. Karena orang market low itu pengertian mereka itu kurang bagus, maka kalau kamu kasih begini mereka mabok. Bener kan? Mereka akan mabok kalau dikasih gini. Tetapi kalau dikasihnya terlalu simple, mereka juga nggak tahu betapa pentingnya ini barang. Betul nggak? Makanya biasanya, kalau saya sih lebih saranin begini. Sebagaimanapun saya ngelihat leader-leader hebat, agent-agent hebat yang udah berjalan udah lama, walaupun awalnya market mereka low, tapi akhirnya mereka bergerak ke market yang lebih high juga kan. Ngerti nggak maksud saya? Jadi jangan terpaku sama market itu, ngerti nggak? Kalau saya bilang begini, kalau market kayak begitu, saya sih simple. Saya cuma bikin apa? Saya bikin kayak sales kit. Karena kalau ketemu orang yang marketnya lebih low, mereka tuh nggak bisa terlalu ribet. Jadi kita mesti benar-benar langsung to the point, simple, cepet. Ya, yang penting langsung aja gitu. Maksudnya kita bikin. Jadi kalau untuk saya, waktu itu saya ada tim kan di luar kota. Nah, kebetulan marketnya lebih low. Jadi yang saya jual itu semua yang simple banget. Yang simple itu apa? Kru cinta. Itu paling simple. Bener nggak? Kamu harus tahu cinta itu sebenarnya marketnya itu. Makanya jangan dipaksain yang ribet. Nah, sambil berjalan yang kecil, usahain naik ke market yang lebih gede. Kalau teman-teman lihat ya, kenapa sih saya bisa nggak ada kenalan, tapi closing-nya banyak, nggak habis-habis. Nggak habis-habis, bener serius, nggak habis-habis.
Sampai sekarang makanya orang kalau nanya saya, oh jualan susah ya, saya merasa kok bodoh banget ya, mana mungkin susah sih. Beneran. Karena kalau kita benar jalannya, nggak bisa habis. Nggak bisa habis, ngerti nggak? Nggak bisa habis. Bener, saya nggak bohong, nggak bisa habis. Bayangin aja, saya lagi dia kemarin diem-diem aja dapat premi 60 juta sebulan, dan saya pun lupa orangnya siapa. Ngerti nggak? Karena naburnya bener gitu. Nah, makanya saya bilang fokusnya tuh mesti naikin kamu. Jadi lebih penting menurut saya adalah kamu naikin kamu punya market. Nah, naikin market gimana? Saya bilang begini, saya paling nggak suka flexing. Saya paling nggak suka orang flexing. Tetapi pamer boleh nggak? Boleh. Tapi pamernya yang kamu mampu. Jangan pamer yang nggak mampu. Jadi waktu itu saya cuma ajarin agent-agent saya begini. Kamu mau flexing? Boleh. Tapi flexingnya yang kamu mampu. Pinteran-pinteran dikit jadi orang. Contoh nih saya bilang. Contoh nih ya. Kamu main Tamiya. Tamiya loh, mobil-mobilan Tamiya. Bener nggak? Kamu mampu nggak keluarin 20 juta? 20 juta. Mampu nggak? Mampu. Kalau mampu, kalau main Tamiya 20 juta itu mobil kamu udah paling bagus. Bener nggak? Dan kamu terkenal nggak di sana? Gila ini orang, Tamiya-nya paling mahal. Bener nggak? Kalau mau level di bawah itu, ya turunin lagi. Misalnya contoh, layangan. Bener nggak? Layangan harganya berapa sih? Layangan kamu harganya 5 juta. Orang kaget, gila nih orang, layangannya 5 juta dibeli. Bener nggak? Ngerti nggak maksud gue? Jadi jangan maksain diri. Gue melihat orang, sorry nih ya. Kemarin lihat pencapaian segini, tapi ngaku-ngakunya beli BMW. Lu ketawa, pernah tahu ya? Gue pas lihat, mana mungkin, ini mah pasti duit bapaknya. Maksud gue adalah begini loh, lu mulai sesuatu dengan bohong, orang akan tahu. Dan gue bukan ngomong apa, gue juga karena seperti itu. Dulu waktu yang ngajak gue, itu juga kayak begitu. Gue beli rumah dari Prudential. Pas gue udah ngerti, kesel nggak? Kesel lah, lu gak usah kayak begitu, ngomong aja apa adanya. Bener dong? Nah, maksud gue gitu, jadi pinter-pinter aja. Perlu kita show, tapi nggak perlu di luar kemampuan. Ngerti ya? Kayak kemarin saya pengen main apa? Pengen main motor gede, Harley. Cuman setelah saya hitung-hitung modalnya kayak 2M baru cukup. Ada sih, cuman sakit hati. Iya dong, maksudnya belum levelnya duit segitu dibuang-buang. Nggak mau. Akhirnya saya main apa? Main RC. RC, pesawat terbang. 200 juta udah paling bagus. Ya udah saya beli. Tapi jadi apa? Wih, Cun. Salah satu pemain serius di RC. Serius? Jadi benar kan? Benar kan? Benar nggak sih? Jadi teman-teman tuh jangan pinter-pinter lah. Gue juga kadang-kadang ya ini nggak usah dipaksain, nggak usah yang kayak gitu, beli Mercy. Tapi nggak taunya minta sama bapaknya gitu kan? Kan percuma. Orang pas tahu belakangan mereka akan sakit hati loh. Ih, selama ini nggak taunya gue dibohongin gitu, ngerti nggak? Dia ngomong kamu bisa, nggak taunya semua bohongan gitu. Buat apa? Kalau ketawa sih. Ya tapi kenyataannya seperti itu, ya kenyataannya seperti itu. Oh iya benar tetangga, ya si A gitu ya, benar serius. Iya beneran. Makanya gue paling nggak suka. Oh, ini temen gue hebat nih, kasih lihat Facebook, mana gue lihat Facebooknya, gue lihat. Ya ampun, gue bilang nggak mungkin, nggak mungkin bisa beli segitu, gue bilang nggak mungkin, gue bilang. Ya, oke, teman-teman ada yang mau tanya? Kira-kira kejawab? Ada lagi? Ya, kalau misalnya mau tahu gimana saya bikin itunya apa? Ya, maksudnya pakai itu kan saya bikin pakai sales kit gitu ya. Nah, sales kitnya saya simple. Saya kalau biasanya buat begitu, buat lower end, saya cuma jual 2. Kartu kesehatan, perlu cinta, selesai. Saya nggak nawarin yang lain, saya nggak. Percuma, terlalu ribet. Iya, oke, boleh. Ya. Ya, halo kok. Ya, halo. Saya dengan Ria. Saya mau nanya. Kemarin ada yang nanya saya. Dia mau beli asuransi. Terus dia bandingin sama yang Ono gitu kan. Si A. Oh iya. Iya. Dibandingin lah pokoknya gitu kan. Terus saya cuma ngomong sedikit ada beberapa kalimat yang saya pakai dari Koko gitu. Padahal kita belum pernah ketemu ya. Jadi saya ada bilang harusnya nggak boleh ngomong begitu. Saya bilang
harusnya begini. Tapi terserah, kalau misalkan kamu nyamannya di sana, silakan. Saya bilang gitu. Akhirnya semoga aja ya, saya juga nggak mau terlalu pede, yang penting saya berjuang aja gitu. Tapi ada satu yang dia minta gini, oke, mungkin saya mau ambil yang ini, tapi saya budgetin segini. Padahal saya lihat kapasitas dia mampu banget. Ngerti ya, ngerti nggak masa nggak ngerti. Iya. Jadi gimana caranya untuk menggali dia kebutuhannya yang harus sesuai, jangan dia ngasal ngambil tok, padahal dia pengen, padahal dia bisa lebih gitu. Oke. Ngerti sih. Iya, ngerti. Tapi thank you pertanyaannya. Tapi gue merasa gini, gue mau jawab, tapi gue yakin maksudnya dari cara tadi lu bisa ngomong begitu aja, menurut gue lu udah punya cukup pengalaman cukup banyak untuk handle seperti itu menurut gue sih ya. Tapi kalau gue pribadi, ini kalau hanya pribadi, kalau ini case gue pribadi gitu ya, mungkin gue bukan push, tetapi gue cuma kasih tahu faktanya aja sih. Maksudnya kan berarti yang kurang dari itu adalah sense of urgency, betul kan? Dari kekurangan, jadi dia udah ngerti produknya, dia udah tahu bagus, dia udah suka agentnya, dia udah bisa jawab semuanya. Cuman tinggal terakhir, sense of urgency-nya doang nggak ada. Jadi gimana caranya kita masukin sense of urgency supaya ya dia mau ambil segede-gedenya. Bener dong? Nah, sebenarnya kalau kayak gitu, sense of urgency, apa ya? Iya. Maksudnya ini urgent loh, ini harus buru-buru loh, ini harus sebagus mungkin gitu. Ya, jadi ya artinya itu. Nah, jadi intinya itu yang harus dikasih ke mereka dong. Jadi kan dia udah tahu, udah penting. Cuman kenapa harus sekarang dan kenapa harus gede? Kan poinnya jawabannya harus itu doang. Nah, biasanya gue cuma jelasin. Iya, jadi gue jelasin karena semua itu kan ada timingnya. Pada saat lu melakukan timingnya tepat di awal, ke atasnya lu makin ringan. Bener dong? Bener nggak? Dan gue harus cuman kasih tahu simpel aja. Gue bilang begini, ini yang gue selalu pakai. Kemarin gue ketemu orang, ini kaya banget, ini lagi proses, ini kalau gue closing, ini kurang lebih closingnya juga kurang lebih 1 MAP. Ini orang, kalau gue sebutin harusnya pada kenal, karena memang terkenal ya. Nah jadi, waktu dia mau ambil, dia ngomong dengan sombong. Dia bilang begini, asuransi mah nggak perlu lah. Duit gue banyak. Gue mau bayar sakit berapa M pun gue mampu. Dia jawabnya begitu kan. Nah ini gue punya kebiasaan, di mana gue pakai selalu pihak ketiga. Jadi waktu dia ngomong begitu, yang kita lakukan harus adalah apa? Setuju, betul nggak? Kita nggak boleh debat sama nasabah. Jadi dia ngomong apapun gue setuju. Oh iya gue setuju, bro. Kebetulan umurnya kurang lebih sama. Gue setuju bro, emang kayak begitu mah nggak perlu, apalagi orang kayak lu, nggak penting. Nah, lu juga setuju kan? Nah, tetapi gue mau kasih lu satu hal, gue bilang. Jadi gue ada kenal satu orang kaya juga, dengan PT-nya juga gede banget juga, tapi di bidang yang berbeda. Ya, gue bilang waktu itu dia ngambil sama gue asuransi banyak banget, gue jelasin. Tapi waktu dia ambil, gue tanya, kenapa kalau lu mau ambil asuransi sebesar itu? Saya tanya dia. Jawabannya simple. Jawaban dia yang membuat saya jadi mengerti dan saya jelasin ke semua nasabah saya. Cara pandang Anda tentang asuransi yang salah, dibilang. Jadi asuransi itu sebenarnya cuma tools untuk bantu kita mengatur keuangan kita. Jadi kamu manfaatinlah toolsnya dengan benar, sesimpel itu. Jadi saya bilang, waktu itu kan ada nasabah yang ngambil 6M untuk perusahaan. Ngapain 6M perusahaan angus loh, itu nggak ada nilai tunai loh. Hangus bles. Kenapa itu perusahaan mau bayar segede gitu? Jawabannya simpel, karena perusahaan itu harus punya proyeksi di tahun-tahun selanjutnya. Perusahaan itu kan kalau besar harus begitu kan. 5 tahun kita grow-nya harus berapa? Keuntungannya harus berapa? Itu semua harus bisa dihitung. Betul? Kalau nggak punya asuransi, hitungan itu semua nggak bisa dipakai. Tapi dengan asuransi, hitungan itu semua jadi bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, asuransi itu adalah apa? Tools buat bantu kita memastikan keuangan kita ke depannya seperti apa. Pas gue ngomong begitu, gue tanya, lu setuju nggak? Setuju. Nah, sekarang gue tanya gini lagi. Pada saat lu punya uang, gue bilang, banyak orang sadar bahwa uang itu hanya dibagi 2. Ini simpel ya, jangka pendek dan uang untuk jangka panjang, betul nggak? Nah,
Untuk jangka pendek itu buat dia keluar biaya sehari-hari, betul ya? Buat bulanan lah. Jangka panjang itu dibagi dua lagi. Untuk investasi dan untuk dana darurat. Sekarang pertanyaan gue simple. Idealnya orang itu mesti punya dana darurat nggak? Idealnya loh, ya harusnya ada, betul ya? Nah sekarang pertanyaannya balik lagi ke dia. Lu punya nggak dana darurat? Dia bilang ada. Dia bilang oke. Kalau ada, tahu nggak sebenarnya dana darurat ini sebenarnya dibagi dua lagi. Namanya darurat pasti dan darurat tidak pasti. Darurat tidak pasti itu apa? Rumah kebakaran, kerampokan, bisnis lagi sepi, itu darurat nggak pasti. Tapi namanya darurat pasti itu apa? Masuk rumah sakit sama meninggal. Ini pasti. Pertanyaan gue simple. Menurut lu ini adalah pasti terjadi nggak? Cepat atau lambat? Patricia bilang, pasti, gue cuma nanyanya begini. Artinya, sedikit banyak ini akan ganggu secara keuangan. Ya? Kalau ganggu, kenapa nggak disiapin dari sekarang? Pergunain pakai apa? Kalau lu udah tahu pasti, gue cuma bilang simple. Artinya, lu tahu lu pasti akan keluar uang kan? Simple, lu cuma tahu. Pasal lu tahu bakal keluar uang, lu punya pilihan. Bisa dengan pakai kartu kredit, lu jual ruko, jual rumah, jual mobil, atau pakai asuransi. Menurut lu tools mana yang paling benar? Yang paling efektif, paling efisien, paling benar yang mana? Asuransi, ya udah ambil asuransi. Selesai. Nah ini yang akhirnya dia dari yang bilang gua banyak duit, akhirnya dia jadi, oh ya boleh deh. Kalau gitu gue lihat kira-kira plannya gimana. Karena benar kan asuransi kan dengan uang kecil banget kita nge-save begitu banyak. Karena dengan kita save ini, maksudnya kita punya ini dengan benar, sebenarnya ini kan nge-save semuanya. Betul nggak? Dia melindungi semuanya secara keseluruhan. Ya, seperti itu aja sih waktu itu gue presentasi ke orangnya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Kayaknya udah habis ya waktu saya. Tuh. Ya. Kemarin saya kan di AFP sama Egen calon Egen. Dia itu ini apa proses temennya rumah sakit. Terus temennya juga dari kompetitor aset. Dia bilang gini, dari gua 15 juta lu udah nggak perlu bayar lagi, lu di cover sampai usia 99. 15 juta doang. Lu cukup bayar 15 juta. 15 tahun. Stop. 15 tahun. Iya. Ini versi dia, dengerin dulu, Cun. Aneh. Iya 15. Lu pokoknya cuma bayar 15 tahun, lu di cover sampai usia 99. Nah, saya juga bingung, Dang. Nah, terus bintangnya dia di mana? Ada nggak di kolom rendah bintang? Ada, Ci. Cuman 1. Oke, bintang dia ilustrasi dia pasti bunganya 5, 10 sampai 15 kan? Kalau kita kan 3, 6, 9. Aku bikinin dengan premi yang sama, apa ternyata kita kalah. Aku bilang ini, kita di sini maksimal 20 tahun. Tapi dengan bintang kita di kolom rendahnya dia 5%, nah, di dia 5%, kita di sedangnya 6%. Bintang kita cuma 1 loh di kolom rendah. Memang kita bayarnya 20 tahun. Nah, selain itu kelebihan kita sama-sama silver bay ya. Dia di sana limitnya 5M. Nah, kalau kita kan 3 plus 12 ya. Silver bay ya. Saya bilang ini, dia enggak punya limit booster. Sedangkan kita punya. Itu 1 kelebihan kita. Kedua, setiap kita bayar premi selalu masuk 5% kan ke kolom investasi. Benar kan? Terus kalau misalnya dia usia sampai 55, dia kan umurnya baru 30. Sampai 25 tahun lebih, kita kan dapat bonus proteksi 5% kan? 5% terus kan UP jiwa kan? Terus apalagi saya jabarin, dia ngomong ini, iya di Pro kan bonus boosternya kan harus bayar tersendiri. Aku ngomong ini sama agenku. Sekarang kamu gini aja, kamu kalau mau prospek teman kamu boleh ketemuin tuh teman kamu, sahabat kamu yang dari si aset, karena kamu kan baru di sini, bawa ibu aja, saya bilang. Oh tapi ibu jangan berantem ya. Oh ngapain berantem sama dia, saya bilang gitu. Saya dengar ya, kita di sini kita tidak boleh menjelekkan produksi orang lain, tapi kita harus tonjolkan produksi kita itu yang harusnya. Jadi ini
Apakah benar, Jun? Dia cuma bayar 15 tahun, tapi di cover seumur hidup. Kalau kita kan minimal kan 20 tahun. Bisa kira-kira begitu, Jun? Nggak mungkin. Ya, saya juga bilang nggak mungkin. Dia 5% aja di kolom rendah. Kita di kolom rendah dia 5%. 5%. Kita di kolom sedang loh, 6%. Ayo, dari situ aja kita ini. Ya, mudah-mudahan sih begitu. Bisa difoto lagi. Saya rasa itu sih bukan masalah di Bu atau agentnya sih, tapi masalah di nasabahnya terlalu gampang dibohongin. Iya. Hah? Saya tuh pernah punya trik apa, kalau sekali ini gitu, dia nasabah yang diproses itu melek gitu. Oh. Enggak. Kalau kayak gitu susah, Bu. Kalau kayak gitu agak susah. Kenapa? Karena susahnya begini. Ada beberapa hal kalau untuk urusan itu ya, kadang-kadang tergantung hubungan. Ngerti nggak? Bisa jadi orang yang salah ngomongnya itu hubungannya sama dia lebih dekat. Jadi dia lebih percaya walaupun salah gitu. Ya makanya kalau memang nggak percaya, sebenarnya kenyataannya nggak mungkin. Kita aja bayar 20 tahun juga nggak bisa stop kok. Nah, sebab kalau tanya saya bayar berapa lama? Seumur hidup. Saya nggak pernah bayar 20 tahun. Seumur hidup. Ya kan, kalau misalnya nanti butuh uang, mau ambil, tapi bayar terus seumur hidup. Karena kenyataannya seperti itu. Saya bilang, jiwa, penyakit kritis bisa bayar putus. Tapi kesehatan di negara manapun, di dunia manapun, nggak ada yang bisa bayar putus. Benar nggak? Pasti bayar terus. Jadi kalau dia bilang bisa stop, nggak mungkin. Nah, artinya kan bukan masalahnya di ibu sih, menurut saya sih. Masalahnya di nasabahnya, literasinya kurang. Ya kita jelasin bener pun kalau dia nggak percaya ya mau ngomong apa. Jelasin bisa stop kalau orangnya udah nggak ada. Jahat. Iya. Oke. Ya, boleh silakan. Iya. Iya. Halo. Saya punya satu case yang masih belum oke sampai sekarang gara-gara si hijau Manulife gitu kan. Oke, maaf. Jadi ceritanya ini orang kaya banget pokoknya, rumahnya gede banget pokoknya. Nah, terus dia closingnya memang besar-besar ya, terutama untuk suaminya. Pertanyaan saya adalah gini, gimana caranya, saya kan sudah jelasin nih konsepnya si Pro. Dia waktu itu sempat WA saya, karena kan kokonya dia itu masuk Prudent sama saya gitu, tapi kokonya doang. Nesha, tolong bikinin Cici ilustrasi. Ilustrasi untuk apa? Aku bilang, butuhnya apa? Saya tanya gitu. Saya mau asuransi kesehatan dan asuransi sakit kritis, dia bilang gitu. Nah, saya bilang, kalau saya konsepnya saya bisa sih untuk sakit kritis dan kartu rumah sakit. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya Cici sakit kritis, posisinya kalau poin yang saya punya satunya ini, nanti Cici masih hidup juga itu masih bisa nikmati, saya bilang gitu. Kalau di unit link kan enggak, saya bilang kayak gitu. Harus terjadi sesuatu, baru dia bisa keluar, saya bilang kayak gitu. Oke, setelah saya bikin, keluarlah angka di saya itu flat 1.600.000 untuk Singapura. Sampai usia 85 tahun. Nah, di Manulife ini dia bilang naik terus. Dia udah pusing katanya karena naik terus. Dan naiknya itu gila-gilaan dia bilang. Lalu pas dapat di saya, kalau yang di Prudent yang naik tiap tahun itu premi saya berapa? Pada saat saya itu sama dengan Manulife. Sama-sama Manulife, karena kan yang sekarang kita kan PSS Pro, jadi Pro agak sedikit mahal ya gitu. Jadi untuk goyangnya agak sedikit susah nih kalau sesama PSS. Lalu saya bikinin konsep yang berbeda. Saya bilang sama dia, saya bikin hitungan, kalau Cici kita ambil pukul rata lah, si Manulife 13 juta per tahun. Kalau misalnya Cici bayar, berarti seumur hidup dong. Dan itu naik terus. Kita pukul rata deh, saya tanya sama dia, berapa tahun Cici mau pakai kartu asuransi ini? Kalau Cici mau ngambil jangka pendek, Cici silakan ambil Manulife, saya bilang. Tapi kalau Cici ngambil jangka panjang, Cici ambil sama saya. Kenapa begitu? Kata dia bilang. Sekarang kita bikin hitungan. Cici misalnya berapa tahun mau ambil asuransi? Dia sebut, ya paling sisa umur saya juga 50 tahun lagi, mungkin nggak nyampe, dia bilang gitu. Ya udah, kita hitung, taruhlah kita hitung 50 tahun seperti yang dia bilang. Saya bilang kita hitung 50 tahun, 13 juta dikali 50 tahun itu udah 650 juta, saya bilang gitu.
Sedangkan saya bikinin ilustrasi dia, ini yang flat ya, Coach Jun. 1,6 juta itu sampai usia kan 85 tahun saya bikin kartu. Oke. Saya kasih tahu, di saat usia Cici 20 tahun, di saat usia Cici bertambah 20 tahun, Cici di saldo investasi yang paling kecil di 4% ya Coach Jun. Itu 173 juta saya bilang. Uang itu bisa Cici pakai untuk bayar biaya asuransi lagi ke depannya sehingga Cici tidak pusing, saya bilang gitu. Terus dia hitung, tetap aja dong gue rugi. Saya bikin hitungan kalkulasinya. Cici bayar 20 tahun prudensial berarti 1,6 kali 20 tahun berarti totalnya 19.200.000 kali 20. Hasilnya 384. Kalau Cici sudah bayar di tahun ke-20, saya bilang, berarti Cici kurangin dong. 384 juta dikurangin si nilai investasi yang ada di posisi rendah. Hasilnya 211 juta. 211 juta Cici bagi lagi 20. Saya bilang kayak gitu. Berarti Cici cuma bayar berapa? Premi di asuransi prudensial. Jauh lebih murah dong dari yang naik-naik. Terus terakhir dia bilang begini. Gue sayang, katanya dia bilang gitu. Gue baru masuk nih katanya 4 bulan. Preminya yang naik-naikkan ini katanya gitu. Yang barunya tapi. Jadi ceritanya yang 13 yang sebelum 13 juta itu dia sempat asuransi Manulife yang lama juga Coach Jun. Ada satu PSS juga tapi dia nggak sesuai dengan tagihan. Nah, tapi yang saya bedah ke rumahnya itu asuransi yang baru yang naik juga tiap tahun itu kan jadi 13 juta dia per tahun. Itu juga sama di tabel asuransi dia untuk penyakit kanker dan cuci darah itu dia masih ada limit 600 juta untuk kanker, 600 juta untuk cuci darah. Bagaimana caranya saya sekarang untuk meyakinin dia kembali agar dia tetap mau ngambilnya sama saya karena saya sudah buka-bukaan konsep dia tetap kekeh sama Manulife. Oke. Gitu Coach Jun. Iya. Oke, thank you. Iya, oke. Saya coba jawab ya. Mungkin kalau dari apa yang saya dengar dari tadi awalnya saya udah langsung nanggep ya karena banyak gitu ya tipe orang kaya yang ya medit gitu ya. Sebenarnya bukannya mereka nggak ada uangnya tapi mereka nggak kambuan keluarin uangnya. Betul kan? Bukan mereka nggak bisa keluarin, mereka bisa keluarin tapi kalau dia udah merasa itu worth dia baru berani gede-gedean. Ya biasanya. Tetapi biasanya kayak gitu saya juga ada sih yang kayak begitu sih. Ya, cuman satu hal yang saya tekenin waktu ngejelasin ke nasabah, itu saya nggak pernah ngejelekin yang mana lebih bagus, yang mana lebih jelek antara tradisional, PSS sama PPH. Tapi saya cuma jelasin plus minusnya doang. Nah, tetapi sebenarnya kalau menurut saya sih udah jelas banget dengan intinya begini, jawabannya saya akan balikin selalu ke nasabah. Saya jelasin dulu ya tradisional sifatnya seperti apa, ya. Dengan posisi saat ini di mana suku bunga naik terus, kemungkinan premi juga akan naik terus dengan banyak biasanya, ya kan? Karena kan tergantung inflasi. Sedangkan inflasi, suku bunga segala macam itu mempengaruhinya besar sekali. Jadi most likely 2023 premi juga akan naik lagi tuh di PSS. Ya kan yang tradisional semua juga akan naik lagi kurang lebih bisa mungkin 10-20%. Sama halnya seperti waktu dari PSS ke PSS tuh. Ya, tahun depan ada kemungkinan kayak gitu lagi. Nah, saya ngomong sama nasabah saya terang-terangan kayak gitu. Nah, artinya kalau kamu ngambil ini, kamu harus tahu 2023 kemungkinan resesi. Ya, suku bunga naik, inflasi naik. Ini juga akan naiknya kurang lebih sebanyak itu lagi. Kedepannya seperti apa juga kita nggak tahu. Nah, artinya ini ada plus minusnya dong. Benar nggak? Tetapi sebenarnya minus yang paling besar dari PSS itu menurut saya adalah apa, Toma? Menurut saya adalah dia nggak ada bumper. Ngerti nggak? Misalnya nih kita auto debit, betul nggak? Terus dalam satu kasus, dua kasus nggak tahu apa yang terjadi, auto debitnya gagal. Kan dia lupa dong, langsung lapse. Langsung lapse. Karena saya ada kejadian kayak begitu, ya langsung lapse. Ya akhirnya pas mau klaim posisinya lapse. Nah kalau misalnya kita ngomong soal PPH, PGB berarti ya, saya ceritain soal historinya. Jadi PGB itu kan adalah unit link, betul nggak? Jadi unit link PGB ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menggantikan PAA yang lama. Karena PAA itu jelas tidak efektif
Betul nggak? Pertama kali keluar unit link, berarti tahun 98. Itu satu unit itu harganya Rp1.000 di equity fund, betul nggak? Sampai kira-kira tahun 2014, itu harganya kurang lebih 14.000, 15.000. Benar nggak? Itu 2013 tuh, 2013, 2014. Dari 2014 sampai sekarang, cuman berapa paling? 16-17 ribu, betul nggak? Berarti kenaikannya sangat tidak efektif. Makanya Prudent keluarin PGB, di mana PGB itu tujuannya supaya apa? Supaya maksud dari unit link itu adalah apa? Tujuan unit link. Orang bayar sampai satu titik mereka bisa stop. Poinnya adalah itu. Betul kan? Maka PGB dibuat itu dengan booster. Booster itu tujuannya supaya untuk mencapai itu lebih gampang. Betul kan? Tahun ke-1 sampai ke-10 5%, tahun 10 selanjutnya 10%. Dan itu akan memungkinkan untuk kita mencapai posisi rendah itu jauh lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya loh. Benar nggak? Bahkan sedang pun kelihatan loh sebenarnya. Tapi karena pengalaman kita dari sebelumnya, kita kan nggak bakal berani ngomong sedang atau tinggi, benar nggak? Kita ngomongnya rendah. Tapi sebenarnya secara kemungkinan dia di sedang tuh sangat mungkin. Karena ada booster ini. Nah, tetapi gimana cara Pru supaya bisa dapat keuntungan? Dia suruh orang bayarnya panjang. Baru dia bisa berhak ambil kelebihan dari booster itu, betul nggak? Makanya menurut saya ini smart banget. Makanya gini yang gue jelasin dong ke nasabah. Sebenarnya menurut gue cuma begini. Ini nasabah yang sebenarnya maunya apa? Maunya murah, ya pilihannya cuma itu. Tapi kalau misalnya kita ngomong fix, gue pribadi nggak akan bilang fix. Kenapa? Karena ada satu saat di mana PGB pun preminya pasti akan berubah. Iya dong, karena kan. Tapi kalau itu gue jelasin dari ini sih. Waktu itu kita ngomong soal unit link ya. Ini gue jelasin waktu itu ke nasabah, jadi dia ngerti. Jadi nasabah banyak yang nggak ngerti ya. Mereka berpikir, kok Prudent mahal? Betul nggak? Kan banyak yang bilang, ini sama-sama unit link, tapi Prudential kok mahal banget. Gue cuma jelasin dia begini doang, ini simple banget. Gue cuma jelasin gini. Begini doang, terus begini, terus begini. Sekarang pertanyaan gue, setuju nggak kalau misalnya biaya asuransi itu pasti naik setiap tahun? Pasti. Setuju ya? Semua merek asuransi, betul nggak? Artinya biaya asuransi bentuknya adalah begini. Pasti naik. Betul? Nah, kita harus tahu average premium dari asuransi itu masing-masing itu berbeda. Prudential itu kalau di sini sedang, average premiumnya Prudent itu di sini. Allianz gimana? Allianz itu di sini. Artinya apa toh nggak? Artinya saat nanti dia berubah premi, itu jauh posisinya. Kalau Allianz di sini sudah terjadi. Ngerti nggak? Gue cuma jelasin begini doang, dia jadi ngerti. Oh, artinya ada titik di mana dia sudah tidak mencukupi. Atau jadi bintang-bintang gitu kan. Dan dia lebih cepat terjadinya. Nah, tetapi satu hal yang menurut saya kurang fair, cara bermainnya agak jorok, itu adalah begini. Teman-teman sadar nggak? Di kita, nilai tunai itu minimal 20 tahun baru bisa bikin proses. Benar kan? Di A, 10 tahun aja bisa. Artinya preminya bisa dipres jadi kecil sekali. Seakan-akan polisinya pasti berjalan. Padahal bisa jadi di tahun ke-7 dia bayar pun lapse. Iya, nggak cukup. Jadi ngerti nggak? Jadi ini hal-hal yang kenapa? Lu tau nggak kenapa gue balikin ke sini? Gue branding lagi. Gue lagi jual diri gue dibanding jual barangnya. Ingat loh. Jualnya itu diri, bukan jual barangnya. Barangnya penting, tapi barang ini bagus karena gue yang bawa. Makanya gue jelasin tadi hal-hal tadi. Supaya dia nangkepnya, wah, ini orang ngerti banget. Kalau dia yang pegang gue, enak. Berarti gue akan ikut. Karena orang tuh butuhnya orang seperti itu. Maka nanti dia akan gimana? Jadi menurut lu baiknya gimana? Pasti dia akan nanya, lu begitu. Betul kan? Oh, ya menurut gue kalau misalnya lu lebih pilih murah tapi naik terus, ya ini. Tapi kalau lebih pilih stabil untuk jangka panjang, lebih baik ini. Sorry, yang namanya duit, ya kita nggak bisa ngomong. Tetapi selama lu mampu, saran gue adalah lu ambil yang ini yang jangka panjang. Lu perhatiin nggak cara gue ngomong? Gue ngomong itu kadang-kadang gue turun naik, terus kadang-kadang gue sentil ego orang. Itu gue tadi kayak gue lagi bilang, lu kaya kan? Kayak gitu gue lagi sentil. Nah itu gaya gue ngomong sama orang tuh kayak gitu. Jadi kan dia jadi kayak, iya juga ya, ini kan duit kecil ya. Tapi emang benar, sebenarnya itu kan murah kan? Ya kayak gitu. Nah, jadi menurut gue problemnya lebih kayak gimana cara lu bukan perbandingan produk gitu. Bukan perbandingan produk, ngerti nggak? Tapi lebih ke understanding-nya doang menurut gue gitu.
Ngerti ya? Karena jujur, kalau tadi lu ngomong persentase, angka-angka, lu percaya sama gue, dia pasti gelap. Dia pasti gitu. Bener nggak? Karena lu ngomong sesama agentnya, lu percaya banyak yang nggak tahu. Bener nggak? Banyak nggak yang apa ya tadi dia ngomong apa ya? Iya aja deh gitu. Ya tapi kenyataannya gitu. Karena jarang banget kayak gue ketemu misalnya let's say 50 orang lah. Paling cuma 1 orang yang bisa ngikutin kayak gitu. Istilahnya angka-angka detail gitu. Paling 1. Gitu. Jadi jarang sih, saya banyak kan lebih kayak ya udah lewat aja, yang penting lu kasih gue poinnya. Ya kan, lu orangnya bisa gue pegang, bisa gue percaya, lu kerjanya bagus, lu ngerti banget apa yang lu handle, gue serahin ke lu. Biasanya lebih banyak begitu. Ya. Oke, thank you teman-teman. Oke, sip. Ayo. Ada lagi ya? Ya. Terakhir. Oh, terakhir masih ada lagi. Terakhir ya, terakhir. Halo Pak Cucun, Ya, halo. Cipiana sekali, jadi saya 2 kali, saya juga 2 kali. Saya Triana, Iya, mirip boleh. namanya. Tadi kan Pak Cucun bilang bahwa sekarang udah bangun ke tim ya. Saya mau tahu kalau misalkan untuk nasabah kan, Pak Cucun kan kebanyakan mungkin 100% dari kenal. Bagaimana dengan tim Pak Cucun? Terus bagaimana cara menjual bisnis ini ke mereka? Dan kira-kira aktivitas Pak Cucun setiap harinya dalam membangun tim dan prospek itu pembagiannya bagaimana? Dan mungkin di dalam bisa sharing ke kita. Oke. Thank you Pak Cucun. Oke, thank you. Oke, jadi gini, ini yang saya bikin pola saya sekarang kerja gitu ya, khususnya untuk tim. Jadi saya ada bikin, bikin mereka bikin satu list ya untuk mereka isi, bukan hanya daftar nama, tetapi dikategorikan yang mana bibit, yang mana sudah jadi pohon, yang mana sudah berbuah. Jadi gue bikin 3 hal itu. Kenapa? Karena banyak problem di mana kalau kita cuman suruh bikin list nama, mereka juga nggak tahu gimana kelolanya. Betul nggak? Maka dikategorikan yang mana baru bibit, yang mana sudah jadi pohon, yang mana yang sudah berbuah. Supaya dia tahu yang mana dulu yang harus diprospekin. Gue yakin leader kita masing-masing sebagai leader, kita tahu bener nggak? Oh yang ini mah jangan terlalu habisin waktu ke sini dulu. Jadi kita kategorin. Jadi gue bantuin mereka kategorin. Ya, setelah itu kasih mereka tahu bahwa yang jadi pohon ya kita harus follow up, harus branding, edukasi supaya bisa jadi berbuah. Betul? Yang bibit juga sama. Ya, jadi dipindah. Nah, jadi setelah bikin itu, bikin list namanya dibikin jadi ada kategori, itu 1. Terus kedua, masing-masing agent yang direkrut, biasanya gue bikin tim dibikin grup lagi sendiri. Jadi ada satu grup besar, kan sekarang gue bikin grup komunitas namanya First Class. Nah, First Class itu kan semua ngumpul. Tetapi di luar itu, gue akan punya sendiri-sendiri lagi. Jadi kebetulan misalnya yang kemarin yang hobi main RC, itu ada 3 orang gue rekrut kan. Waktu bikin grup di Prudential maksudnya ini, gue bikin grup itu mereka sendiri lagi. Kalau mereka masing-masing ada yang rekrut lagi, gue akan bikin satu grup WA lagi. Di mana dia sama rekrutannya sama gue. Itu yang gue lakukan. Kenapa? Karena gue lihat, kalau misalnya dimasukin ke satu tim besar doang, itu biasanya nggak efektif. Mereka nggak mau terlalu banyak ngomong. Bener nggak? Tapi pada saat dibikin jadi kecil-kecil, tapi memang gue akuin begini. Sejak mainnya lebih ke tim, capeknya jauh lebih capek. Capek banget, bukan capek pikiran doang, capek pikiran, capek badan, capek hati. Ya, habis duit gitu. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Tapi jujur teman-teman, saya ngomong apa adanya. Saya happy. Saya happy banget. Kenapa? Karena saya tahu tujuannya jelas gitu. Tujuannya mau buat kita masing-masing maju gitu. Kita semua maju dan mereka tahu tujuannya bagus gitu. Nah, jadi mau nggak mau masing-masing kita handle sendiri gitu. Nggak bisa kayak digabrukin gitu. Jadi masing-masing gue liatin, pantauin satu persatu. Ya, ini kalau lihat gue punya grup dari 1 AAD aja, AAD-nya ada rekrut 3 orang. Ya dong. Ya udah masing-masing jadi kayak gini misalnya, dia sama agennya, terus ada grup satu lagi, dia sama agen yang satu lagi, dia sama agen yang satu lagi. Karena pembahasannya akan berbeda-beda dan nggak membingungkan jadinya. Jadi mendingan dipisah-pisah. Dan beneran, buat gue pribadi, dari pengalaman itu jauh lebih efektif dibanding satu kelompok besar. Jadi gue pisah-pisahin. Dan kenapa masing-masing leader pasti harus ada? Ya supaya gue akan kayak pindahin tanggung jawabnya pelan-pelan. Ya kan? Kan awal-awal dia nggak ngerti. Jadi kita dampingin. Pas udah ngerti, mereka yang jalan sendiri. Nah, setelah itu
gue juga akan bikin yang tadi kan, maksudnya bikin kayak kontes-kontes yang ngisi dari kekurangan dari agensi nama Prudential. Nah, setelah itu gue juga ada bikin jadi ada bikin pertemuan itu setiap hari Rabu, itu untuk mengakomodir orang-orang yang nggak bisa full time. Jadi hari Rabu malam by Zoom. Tujuannya untuk itu. Kedua hari Sabtu. Jadi tadi sebelum ke sini itu ke sana dulu, ya. Hari Sabtu itu untuk yang full time. Benar kan? Tetapi acaranya nggak seperti ini. Acaranya santai banget. Ya, beneran. Kita sampai ada bikin acara begini, lucu ya. Ayo kita bikin acara potluck yuk. Teman-teman tahu potluck nggak? Ya. Masing-masing bawa makanan sendiri, terus kita makan rame-rame. Happy banget. Happy banget. Taruh satu meja, banyak banget makanan kan? Makan rame-rame. Jadi, karena gini, satu hal yang banyak orang yang dulu gue nggak ngerti adalah begini. Gue merasa punya tim itu kita gemes. Udah dikasih tahu nggak mau jalan, padahal kalau di jalan jadi duit loh. Tapi kok nggak mau. Akhirnya gue baru ngerti. Sebenarnya nomor satu adalah lingkungannya dulu. Bener nggak? Auranya, lingkungannya. Jadi orang pas masuk nyaman. Bener nggak? Nyamannya dulu yang harus ada gitu. Setelah nyamannya ada, baru disuruh training, mau. Gampang banget, bener nggak? Saya bahkan ada satu agent baru direkrut. Saya sampai bilang, leader saya sampai nanya, kok kamu nggak rekrut? Saya bilang, ini udah pasti kerekrut, saya bilang. Dia nggak percaya, sampai orangnya sendiri yang minta, Cun, kok lu nggak rekrut gue? Dia bilang, terus gue cuma ketawa-ketawa aja. Ya kan lu nggak mau kemarin gue ajakin. Sekarang gue udah mau, ya udah join. Jadi ngerti nggak? Jadi posisinya tuh nyaman. Nah, yang susah dipertahankan tuh itu sebenarnya. Jadi bikin gimana kondusif, terus semua saling happy gitu kan, nggak tertekan. Karena menurut saya gini, kita ngomong belajar, bener nggak belajar? Kita ngobrol aja, cuman tujuannya datang ngobrol-ngobrol aja. Kita nggak bilang tujuannya training loh. Dia juga pasti nanya kok. Bener nggak? Bener kan? Gua nggak mau trainingin lu loh. Datang aja makan. Ntar juga nanya dia. Bener nggak? Makanya pada saat itu lo gue ajarin. Nah, pada saat sudah masuk di mana mereka udah nyaman, semua udah selesai, baru masukin ke hari Sabtu. Yang untuk full time gitu ya. Jadi dia antar kenal. Nah, ini juga salah satu hal yang menurut gue penting banget. Maksudnya kekompakan antara leader. Jadi kemarin itu gue sempat marah gitu ya. Marah karena gini. Karena masing-masing leader individualis banget. Jadi mereka nggak pedulin orang lain, hanya peduli sendiri. Gue cuma bilang satu hal. Gue bilang begini, kalau teman-teman semua masing-masing melakukan sepenuh hati dengan all out, lu percaya nggak? Kita pasti bakal maju banget. Tapi masalahnya, gue bilang, masalahnya banyak sekali yang setengah-setengah. Kasih contoh aja. Lagi tugas training, ngajarinnya nggak ada persiapan. Sorry loh, menurut saya itu fatal banget. Fatal banget, karena orang yang datang, kok trainingnya begini? Bener nggak? Jadi itu yang gini. Jadi akhirnya gue kumpulin beberapa leader ngomong, gue kasih tahu isi hati gue yang kayak gini lah, gue ceritain gini-gini. Jadi menurut lo orang mau nggak all out? Pada saat mereka mau, jadi kan kayak ada satu, kita sama-sama komitmen untuk lakukan ini, betul nggak? Jadi ada satu kepercayaan di mana agent gue di training sama siapapun, gue yakin akan dikasih yang terbaik. Enak kan kalau kayak gitu kan, bener nggak? Siapapun yang di-handle, siapalah misalnya, oh si A ada rekrut orang, tapi dia nanya ke gue nih, dia nggak khawatir, dia tahu pasti gue kasih yang paling bagus. Nah, karena itu terjadi, jadi akhirnya agent-agent jadi bisa jalan. Karena gini, sering kali ada hal-hal yang nggak bisa di ngomongin sama leadernya langsung. Betul kan? Dan biasanya itu gue akan ngomong sama leader-leader yang lain. Gue ada agent begini nih, gue punya kesulitan gini. Jadi mereka bisa bantu gitu. Bukan berarti kita kong kali kong ya, dalam arti jelek ya, enggak ya. Tapi itu bagus, karena tujuannya kalau gue ngomong langsung adanya sakit hati. Benar nggak? Tapi kalau orang lain yang ngomong, itu beda ceritanya. Nah, itu biasanya tugasnya si Pomi. Nah, si Pomi kan mulutnya jahat kan. Nah, jadi benar-benar orangnya kalau ngomong tuh sakit gitu. Bego lu gitu. Lu begini aja nggak bisa, tolol banget begitu. Pak kasar gitu. Tapi kalau yang ngomong saya kan nggak bisa. Benar nggak? Nah, jadi dari sana kita saling bantu. Nih, kayak misalnya kita lagi mau rekrut orang. Kayak kemarin mau rekrut orang, itu saya udah cari bantu, saya udah tahu. Oh, profil orangnya begini nih. Di tim saya yang kemungkinan bakal masuk ini siapa? Gitu kan? Jadi pas saya ajak dia datang ke kantor, itu sebenarnya tuh udah siap kita semua. Ngerti nggak?
Nah, itu adalah yang dibikin dari 2018 sampai sekarang. Jadi, ngomong kasarnya sekarang begini, saya sekarang pede banget. Asal kerekrut orang, kalau masuk komunitas, pasti jadi. Karena apa? Nyamannya dapat. Mereka nyaman. Ini saya ada dalam, tadi kan saya sebelum ke sini ulang tahun semua kan. Itu kebanyakan, nggak banyak sih. Dari total, tadi 30-an orang, kira-kira 8 itu agent baru. Semua agent baru udah nyaman. Udah ngobrol sama kita dengan nyaman banget. Betul kan? Itu yang bikin orang akhirnya mau datang. Yang bikin orang nggak mau datang tuh sebenarnya bukan karena nggak ada duit loh. Mereka juga tahu di sini ada duitnya. Cuman masalahnya gue di sini kayak orang asing loh. Bener nggak? Gue datang sini tuh nggak nyaman banget gitu. Nah itu yang sebenarnya banyak yang orang miss sih. Maksudnya gue merasa kayaknya banyak karena gue dulu missnya di sana. Gue cuma mikir akhirnya capeknya apa? Semua sendiri, training sendiri, motivasi sendiri, apa-apa sendiri. Dia dengerin gue ngomong juga bosan. Bener nggak? Sejago-jagonya gue bosan juga. Ya, dia pasti mau ngomong ini lagi, dia pasti mau ngomong ini lagi. Akhirnya hilang. Nah, tapi sekarang jauh kayaknya lebih nyaman kebanding yang kemarin. Tetapi tetap capek, kenapa? Karena kan kita ada timbal balik. Pada saat ada leader lain bantu kita kan juga bantu leader lain. Gitu kan? Makanya kalau misalnya nanti dilihat dari first class, ya di grup komunitas first class itu, saat ini kita udah ada 4 orang yang Star Club, 1 orang double Star Club. Nah, itu semuanya bukan direct saya, tapi saya yang mentorin. Saya yang kasih tahu, nasabahnya begini, cara kerjanya gini. Nasabahnya begini, cara kerjanya gini. Kedengaran nggak sih suara saya capek? Ya, capek banget. Setiap hari capek banget. Karena dicari sama bukan cuma sama agent sendiri, sama agent orang lain juga dicari. Cuman maksudnya gini, gue berasa harus punya komitmen, harus punya kasih contoh. Kalau gue begitu, orang lain akan begitu. Kita nggak mungkin ngarepin orang lain begitu dulu, baru kita begitu gitu. Ngerti nggak? Makanya ya sesimpel itu ya, maksudnya gampang tapi nggak gampang. Ini sebenarnya bukan sesuatu karena lu ngarepin komitmen orang lain nggak bisa dari sendiri dulu. Nah tapi poinnya sih sebenarnya yang gue lakukan itu, menurut gue ya dari semua pretelan banyak bikin ini bikin itu gitu ya, bikin challenge dan lain-lain gitu ya. Tapi yang paling kuat itu adalah itu, di mana komunitasnya benar-benar jadi. Jadi orang masuk nyaman. Enggak. Lingkungan nyaman lah pokoknya. Iya, intinya itu. Ya, thank you teman-teman. Oke, sip. Terima kasih ya. Sekali lagi teman-teman beli close. So, gue dapat bocoran, Bos. Kenapa? Ya. Lu omset katanya sudah 1,4 yang isu, betul ya? Oh, yang isu ya? Iya. Nah, pertanyaannya, yang pending berapa? Pending yang udah submit pending 1,4. Isu kan? Pending submit. Oh, oke. Pending submit 1,4, 1,6 lah. Oke. Yang mau submit lagi tapi belum tanda tangan ya, itu kurang lebih 2M. Wow. So, teman-teman, intinya kalau teman-teman mau belajar pasti bisa ya. Ya, kalau nanti kembangin market lagi, betul ya? Sip. Oke. Silakan Kosanto. Kita berikan. Sekali teman-teman, beri aplaus yang luar biasa pada ya Bu Guru, ayo Bu Guru ikut. Nah, ini mantan guru kasihkan piagamnya. Ayo foto bareng. Foto berdua, habis itu Kosanto masuk. Ya, Kosanto masuk. Nah, bertiga, pose bertiga, ya. Oke, kita foto rame-rame di bawah. Bro Junjun, kita foto rame-rame di bawah. Yuk, kita foto rame-rame di bawah. Silakan, Bot.